Formasi teleportasi telah diaktifkan. Su Tang tidak ingin menunggu bahkan seperempat jam pun. Ia mengobrol sebentar dengan Tuan Yuesi di ruang kerja, lalu berpamitan dengan santai. Ia mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke Yuku ini. Ia menemukan Fang Yis dan mendapatkan rahasia harta karun tersebut. Berkat nasihat Tuan Yuesi, ia pun memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasinya. Bagi Tuan Yuesi, ia layak berteman. Tentu saja, mustahil baginya untuk berbagi hidup, mati, suka dan duka seperti Si Xiaoru, Wen Xiang, Gu Suifeng, dan lainnya di masa lalu, tetapi ia tidak akan menolak bantuan Tuan Yuesi untuk hal-hal kecil. Jika Tuan Yuesi pergi menemuinya, ia juga akan mengulurkan tangan. Setelah itu, Su Tang memimpin anak buahnya ke formasi roh teleportasi, tetapi terlalu banyak praktisi yang ingin meninggalkan Gua Hasrat, sehingga Gua Hasrat harus melakukan penyelidikan menyeluruh, yang sangat memakan waktu. Namun, Su Tang memiliki medali emas, dan setelah sedikit tertunda, para praktisi Gua Hasrat membiarkan Su Tang lewat terlebih dahulu. Perjalanan pulang selalu damai. Ia tiba di Dewa Bintang Abadi, melewati formasi spiritual Gunung Tianle, dan langsung menuju Istana Naga Sejati di puncak gunung. Su Tang tidak kembali ke kediamannya, melainkan langsung masuk ke istana untuk memberi penghormatan kepada Pangeran Ketiga Bian. Sebagian besar penjaga Istana Naga Sejati mengenal Su Tang. Sekalipun tidak, mereka tetap memiliki mata. Su Tang telah berganti jubah naga ungu, jadi tentu saja perjalanannya lancar. Setelah memanggil beberapa pengawal dan menanyakan keberadaan Pangeran Ketiga Bian, Su Tang meninggalkan aula utama, berjalan melalui pintu samping, dan langsung menuju halaman samping. Ia melihat Pangeran Ketiga Bian berdiri di bawah pohon, menatap pedang ajaib di tangannya. "Salam, Paman Ketiga," kata Su Tang lembut. "Tian Mo, kau telah bekerja keras dalam perjalanan ini." Pangeran Ketiga Bian meletakkan pedang ajaibnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kau dapatkan?" "Ibel itu telah mengecewakan Tuan Ketiga." Su Tang menundukkan kepalanya. "Aku menghabiskan banyak uang untuk beribadah, tetapi aku tidak membawa pulang apapun. Aku memilihmu hanya untuk memberimu lebih banyak pengalaman. Soal berhasil atau gagal, jangan khawatir." Pangeran Ketiga Bian berkata, "Aku sudah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di Yuku. Pernahkah kau melihat Sius Hui Xingjun?" Setelah mendengar ini, Su Tang membuat penilaian baru terhadap Pangeran Ketiga Bian. Dia sombong tetapi pemalu. Ada banyak kultivator hebat yang terikat dengan Pangeran Ketiga Bian. Jika kita mengirim beberapa makhluk setingkat penguasa bintang untuk menangkap mereka, itu memang akan menarik terlalu banyak perhatian dan keuntungannya tidak akan lebih besar daripada kerugiannya. Namun, tidak akan ada masalah dalam menemukan beberapa kultivator setingkat penguasa agung. Pangeran Ketiga Bian tidak mencari bawahannya sendiri, melainkan mengirim Su Tang. Alasan dibalik ini memang sudah diduga oleh Tuan Yuesi. Pangeran Ketiga Bian tidak ingin berselisih dengan Pangeran Ketujuh Yazi. Lagi pula, Pangeran Ketujuh Yazi sudah didewakan, dan konflik yang nyata tidak akan menguntungkan Pangeran Ketiga Bian sama sekali. Identitas Su Tang sangat istimewa. Ia mewarisi warisan Pangeran ke-9 Jiaotu, dan Jiaotu telah memberikan bantuan besar kepada Pangeran Ketujuh Yazi. Berkat persahabatan mereka di masa lalu, ada ruang untuk saling menjembatani. Bahkan jika Pangeran Ketujuh Yazi menjadi gila lagi dan bertekad untuk menyingkirkan Su Tang, Pangeran Ketiga Bian bisa saja melempar tanggung jawab karena Su Tang bukanlah muridnya. Dalam analisis akhir, Pangeran Ketiga Bian merasa sangat bersalah, karena ada kesenjangan kekuatan yang besar antara didewakan dan tidak didewakan. Melihat Su Tang tidak berbicara, Pangeran Ketiga Bian mengerutkan kening. "Saya melihat Sius Hui Xingjun di arena pertarungan, tetapi sebelum saya sempat bergerak, dia dibawa pergi oleh kultivator lain." Su Tang berkata, "Setelah penyelidikan yang mendalam, tampaknya mereka adalah kultivator di bawah komando Paman Guru Ketujuh." Pangeran Ketiga Bian tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, karena ia jelas telah mendengar berita itu. Ia merenung sejenak dan berkata, "Kau tidak tahu kemana Sius Hui Xingjun pergi sekarang." "Dia seharusnya mati," kata Su Tang. "Mati? Kau melihatnya dengan mata kepala sendiri?" tanya Pangeran Ketiga Bian buru-buru. "Tidak, aku sudah menduganya," kata Su Tang. "Para kultivator di Gua Hasrat mungkin tahu asal-usul Sius Hui Xingjun. Sejak insiden di arena pertarungan malam itu, mereka telah mengirim orang untuk melacak keberadaan Sius Hui Xingjun. Di saat yang sama, mereka juga menyegel susunan teleportasi, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Akhirnya, mereka tiba-tiba membuka kembali susunan teleportasi itu. Jika Sius Hui Xingjun masih hidup, bagaimana mungkin mereka membiarkannya pergi? Sayang sekali." Pangeran Ketiga Bian menghela napas, lalu tersenyum dan berkata, "Tapi, dia seharusnya lebih patah hati daripada aku." Su Tang tahu siapa yang dibicarakan Pangeran Ketiga Bian, tetapi lebih baik tidak menjawab pertanyaan seperti itu. "Baiklah, kau juga harus pergi beristirahat,"
kata pangeran ketiga Bian. Tuan ketiga, saya tidak mencapai apapun kali ini. Semua biaya. Ini masalah kecil. Itu awalnya diberikan kepadamu. Pangeran ketiga Bian tersenyum dan berkata, kamu sudah merekrut beberapa jenderal keluarga. Kamu harus berbagi beberapa dengan mereka sekembalinya kamu. Jangan biarkan orang-orang kehilangan kepercayaan mereka. Terima kasih, Paman ketiga, kata Sutang. Juga, temui Wenji. Dia sangat menyayangimu, kata pangeran ketiga Bian. Ya, jawab Sutang. Setelah berjalan keluar dari halaman samping, Sutang menuju kediaman Dewa Bintang Jie. Sebagai murid pangeran ketiga Bian, kediaman Dewa Bintang Jie tidak jauh dari aula utama. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, Sutang telah mendekati halaman Dewa Bintang Jie. Saya bisa mendengar suara tawa di halaman dari kejauhan. Ketika saya membuka gerbang, saya melihat sebuah jamuan makan di halaman depan. Ada lebih dari selusin praktisi yang bersulang dan mengobrol. Suasananya sangat meriah. Wenji Xingjun juga ada di antara mereka. Para praktisi itu sangat terkejut melihat seseorang masuk tanpa menunggu pemberitahuan. Kemudian mereka melihat jubah naga ungu di tubuh Sutang dan bergegas berdiri dan memberi hormat kepada Sutang. Adik Tianmo, kapan kau kembali? Tanya Jie Xingjun sambil berdiri. Baru saja kembali, kata Sutang sambil tersenyum. Apakah kamu sudah bertemu dengan guru? Tanyanya pada Jie Xingjun. Ya, Sutang mengangguk. Kalian minum pelan-pelan dulu. Ada yang perlu aku bicarakan dengan adik Tianmo, kata Wen Jie Xingjun, lalu mengedipkan mata pada Sutang. Para praktisi itu menjawab ya berulang kali dan berdiri di sana dengan hormat, memperhatikan Sutang dan Wen Jie Xingjun berjalan memasuki aula tengah. Sesampainya di aula, Sutang dan Wen Jie Xingjun duduk terpisah. Wen Jie Xingjun menatap wajah Sutang dan berkata lembut, apakah kau yang membawa orang itu kembali? Mungkinkah? Sutang tersenyum pahit. Aku hanya Luo Xingjun kecil. Bagaimana aku bisa bersaing dengan para raja besar itu? Sebenarnya, yang guru maksud hanyalah keberuntungan. Kalau berhasil, semua orang senang. Kalau tidak, jangan dimasukkan ke hati. Anggap saja tidak pernah terjadi. Ia bertanya pada Jie Xingjun. Lalu ia berhenti sejenak dan mengganti topik. Kamu kelihatan agak aneh. Ada apa? Sebenarnya, Sutang pandai menyembunyikan emosinya. Ia sudah waspada terhadap pangeran ketiga Bian, dan menghadapi penguasa bintang Wenji, suasana hatinya tentu saja menjadi sedikit aneh. Namun, penguasa bintang Wenji memiliki wawasan yang sangat tajam dan dapat melihat bahwa Sutang tampak sedikit linglung. Belakangan saya mengetahui bahwa Xiu Sui Xingjun sebenarnya adalah seorang pelayan Tuan Ketujuh. Ia mencuri beberapa harta spiritual milik Tuan Ketujuh lalu melarikan diri ke Gua Hasrat. Sutang berkata, setelah menemukan Xiu Sui Xingjun, saya siap bertindak, tetapi siapa sangka ada sekelompok orang lain yang membawa Xiu Sui Xingjun pergi terlebih dahulu. Mereka semua adalah kultivator di bawah Tuan Ketujuh. Apakah ada hal seperti itu? Wen Jie Xingjun tercengang. Apa, paman ketiga tidak memberitahumu? Tanya Sutang. Wen Jie Xingjun terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepala dan berkata, tidak, hal semacam ini, agak memalukan untuk dibicarakan, jadi tidak perlu diceritakan. Saudara muda Tianmo, apakah ini yang kau dendami? Kita semua berasal dari klan yang sama, melakukan ini sepertinya agak buruk, gumam Sutang. Kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan. Mengatakannya tidak akan mengubah apapun dan bahkan mungkin menyebabkan ketidakbahagiaan. Namun, Sutang telah sepenuhnya menjelek-jelekkan pangeran ketiga Bian dan Dewa Bintang Wenji di dalam hatinya. Dengan kata lain, Sutang menganggap pangeran ketiga Bian dan Dewa Perang sebagai orang terpintar di dunia, jauh lebih pintar daripada dirinya. Ia sudah tahu bahwa pangeran ketujuh Yazilah yang membawa pergi Dewa Perang, dan bahwa pangeran ketiga Bian sedang mengincar saudaranya sendiri. Jika Sutang tidak memiliki perasaan sama sekali, pangeran ketiga Bian akan curiga, karena Sutang telah berusaha memberi kesan kepada pangeran ketiga Bian bahwa ia adalah pria yang menghargai persahabatan. Bagaimana mungkin seseorang yang menghargai persahabatan tidak merasakan apa-apa saat melihat tanda-tanda perselisihan di antara orang yang lebih tua? Maka ia harus mengungkapkan kebingungan dan kekecewaannya, lalu menyelesaikan drama yang seharusnya ia pentaskan. Hal berikutnya akan diserahkan kepada Raja Bintang Wenjie. Ia yakin Raja Bintang Wenjie akan menemukan alasan yang meyakinkan, dan Raja Bintang Wenjie pasti akan melaporkan hal ini kepada Pangeran ketiga Bian. Kemudian, ia akan mengungkapkan perasaan barunya lagi dengan kata-katanya sendiri untuk membuktikan bahwa ia yakin, sehingga Pangeran ketiga Bian tidak akan pernah meragukannya. Dari garis keturunan yang sama, Wen Jie Xingjun tersenyum dan berkata dengan santai, kau seharusnya tahu bahwa posisi penguasa naga sudah lama kosong. Selain Paman Sembilan, paman-paman lainnya, termasuk guru, setiap hari bermimpi untuk benar-benar menyatukan garis keturunan naga sejati di tangan mereka sendiri.
Jabatan Raja Naga yang ditinggalkan oleh tuan kita, kenapa tidak semua orang bisa mencalonkan seseorang? Tanya Su Tang. Pencalonan. Kau pikir terlalu sederhana. Wen Jie Xingjun berkata, selama seseorang menduduki posisi Raja Naga untuk jangka waktu tertentu, ia akan mampu mendudukinya dengan kokoh. Tak seorang pun bisa menggoyahkannya. Karena itu, pencalonan mustahil. Lalu kita hanya bisa mengandalkan perampokan. Kata Su Tang. Bahkan merampok mereka pun tak akan berhasil. Wen Jie Xingjun mendesah, setahuku, paman kedua, paman keempat, dan paman kedelapan semuanya punya kesempatan, tapi akhirnya mereka menyerah. Mengapa? Tanya Su Tang. Mereka tidak akan berani, kata Wen Jie Xingjun, selama mereka duduk di posisi itu, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Paman dan bibi yang lain akan berkumpul dan menarik orang yang duduk di sana hingga jatuh. Kita semua bersaudara, kenapa harus repot-repot? Sebenarnya, aku tahu kau sedang menyalahkan guru dalam hatimu, kata Wen Jie Xingjun. Setelah kau di sini lebih lama, kau akan mengerti kesulitan guru. Paman kedua, paman keempat, paman ketujuh, dan paman kedelapan semuanya telah didewakan. Coba pikirkan, di antara mereka, siapa yang lebih lemah? Siapa yang lebih kuat? Su Tang dan Wen Jie Xingjun mengobrol di aula selama lebih dari 1 jam sebelum mereka keluar. Kemudian, Su Tang mengambil gelas anggur dan bersulang kepada para praktisi yang hadir satu persatu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia adalah tokoh penting di Gunung Tianle, jadi ia ingin menyampaikan pendapatnya. Tanyakan tentang teman-teman Jie Xingjun, dan mereka adalah teman-temannya. Kemudian, Su Tang kembali ke kediamannya sendiri. Kediamannya tidak sebagus yang diminta Jie Xingjun. Jiang Hukuan tidak masalah untuk tinggal di sana. Namun, jika Baitong Xingjun, Tongmeng Xingjun, dan yang lainnya juga ingin tinggal, tempat itu akan agak kecil, jadi ia harus mengatur agar mereka tinggal di tempat lain. Setelah berjalan ke ruang kerja, menutup pintu, dan menyendiri, Su Tang akhirnya menghela napas lega dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang disita. Pada hari-hari berikutnya, Su Tang tidak pernah meninggalkan ruang belajar. Ia harus memperbaiki semua cincin penyimpanan dan merapikannya, sehingga ia tidak punya waktu untuk keluar. Pada hari ketiga, tiba-tiba terdengar lonceng dari Istana Naga Sejati. Pangeran ketiga Bian memanggil ribuan praktisi, dan mereka meninggalkan Gunung Tianle dalam kelompok besar dan menghilang. Setelah Su Tang menemukan Dewa Bintang Wenji, ia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada 4 dewa simbol yang dikirim ke wilayah Bintang Jiutian. Sebenarnya, sesuatu yang tak terduga memang tak terelakkan. Pangeran ketiga Bian telah mempersiapkannya sejak lama. Alasan mengapa ia begitu marah dan hampir semua praktisi di Gunung Tianle keluar adalah karena Pangeran ketiga Bian gagal mencuri ayam dan akhirnya kehilangan banyak beras. Dalam perjalanan pulang penguasa 4 simbol, selusin praktisi aliansi Dao Surgawi tiba-tiba muncul dan mengepung serta membasmi penguasa 4 simbol. Setelah pertempuran sengit, penguasa 4 simbol terbasmi, dan para praktisi dari wilayah Bintang 9 Surga dan Pangeran ketiga Bian muncul dan menjebak orang-orang aliansi Dao Surgawi di Jalan Bintang. Namun, tak lama kemudian, para praktisi Liga Tiandao datang bagai air pasang, dan semua praktisi yang dikirim oleh Pangeran ketiga Bian terbasmi, sementara para praktisi dari wilayah Bintang Jiutian juga menderita banyak korban. Meskipun mereka memiliki keuntungan sebagai tuan tanah, pada akhirnya mereka tidak berani maju untuk memberikan dukungan. Liga Tiandao justru mengirimkan beberapa makhluk tingkat penguasa bintang, yang bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Para praktisi dari wilayah Bintang Jiutian ketakutan setengah mati dan terpaksa bersembunyi di pusat bintang untuk mempertahankannya. Di akhir pidatonya, Wen Jie Xingjun menunjukkan ekspresi lega, dan keputusannya untuk meninggalkan penguasa 4 simbol sepenuhnya tepat. Di antara 8 warisan silsilah naga sejati yang ada, kekuatan Gunung Tianle relatif lemah dan tidak mampu bersaing dengan Liga Tiandao. Meskipun ada formasi spiritual kuno di sini, akan sulit untuk menyerangnya bahkan jika semua praktisi Liga Tiandao datang, tetapi rumah-rumah bintang dan pusat-pusat bintang di luar akan menderita, atau bahkan disingkirkan. Sebagian besar pengeluaran harian Istana Naga Sejati dibiayai oleh berbagai pusat bintang dan istana bintang. Situasinya seperti desa yang diserang bandit. Penduduk desa mengandalkan fasilitas pertahanan yang telah mereka bangun untuk menangkal serangan bandit, tetapi para bandit membakar semua ladang hingga menjadi abu. Meskipun mereka berhasil lolos secara kebetulan, hidup mereka akan menjadi sangat sulit. Poin yang lebih penting adalah bahwa Liga Tiandao tidak pernah terlibat dalam konflik langsung dengan pihak lain, melainkan hanya suka memasang jebakan dan melancarkan serangan diam-diam serta penyergapan. Jika pangeran ketiga meminta bantuan saudara-saudara lain, para pangeran tersebut tidak akan tinggal diam, karena Liga Tiandao juga musuh mereka. Namun, dukungan itu sia-sia. Ketika para biksu dari para pangeran itu tiba, Liga Tiandao akan mundur, dan ketika dukungan mundur, mereka akan menyerbu lagi.
Setelah mengetahui apa yang terjadi di luar, Su Tang mengucapkan selamat tinggal dan segera kembali ke halamannya, berjalan ke ruang belajar, dan kemudian mengeluarkan liontin surat. Xin Pei dipenuhi kebisingan, pesan-pesan berkedip di layar dengan sangat cepat. Semua praktisi membicarakan perang. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun Liga Tiandao melancarkan pertempuran sebesar ini dan menang. Para praktisi Liga Tiandao sangat bersemangat dan bersorak kegirangan. Su Tang melihatnya sejenak, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memasuki saluran persembahan tingkat pertama. Kecepatan bicara di sini jauh lebih lambat. Di Liga Tiandao, kebanyakan orang yang bisa menjadi penyembah memiliki tingkat kultivasi seorang penguasa agung. Karena jumlah orangnya lebih sedikit, tentu saja mereka lebih sedikit bicara. Su Tang mengamati dalam diam sejenak, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya lagi dan menemukan saluran lain. Su Tang agak terkejut. Terakhir kali dia hanya punya 2 saluran dan tidak melakukan apa-apa. Kok bisa ada satu lagi? Pada saat ini, sebaris kata muncul pada liontin surat itu. Dewan Tetua Dahuang 11, apakah Anda di sana? Dahuang 11 saya di sini, bagaimana Anda tahu? Dewan Tetua, bila Anda menggunakan kesadaran ilahi untuk menyapu liontin surat, roh liontin di sini secara alami akan bersinar. Dahuang 11 saya mengerti. Dewan Tetua, sesuai keputusan para tetua, Anda telah dilantik sebagai ketua tertinggi. Sekarang, silakan lihat medali Anda. Su Tang tertegun dan buru-buru mengeluarkan medalinya, hanya untuk menemukan bahwa nilai medali di atasnya telah menjadi 1018. Dahuang 11 kok bisa sebanyak itu? Saya ingat waktu saya membahas ini dengan Tetua Wu terakhir kali, beliau berjanji memberi saya 500 poin kehormatan. Dewan Tetua, karena hasil pertempuran ini jauh melampaui ekspektasi kita. Dahuang 11, tapi saya tidak melakukan apapun, saya hanya memberitahu Anda beberapa berita. Dewan Tetua, sudah cukup. Apa yang akan terjadi jika kita mempercayai berita tentang 33 abadi? Dewan Tetua, ya, Dahuang 11, kamu tidak perlu khawatir. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Selain itu, daftar kehormatan kami akan mencantumkan poin kehormatanmu. Jika ada kemungkinan menimbulkan kontroversi, kami tidak akan memberimu poin kehormatan ini. Dewan Tetua, jika Anda membutuhkan ramuan, harta ajaib, atau ingin mencari seseorang untuk membantu Anda melakukan sesuatu, Anda dapat membicarakannya dengan para tetua Dewan Kehormatan. Su Tang terdiam sejenak, lalu menulis beberapa kata pada liontin surat itu. Dahuang 11, saya pernah bertemu 2 saudara dan membantu mereka sedikit. Mereka memutuskan untuk memberikan warisan mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa menghubungi mereka terkait warisan tersebut? Dewan Tetua, Anda berada di bidang bintang yang mana? Great Wilderness 11 Domain Bintang Abadi. Dewan Tetua, setahu saya, kami tidak punya dojo di domain bintang abadi. Ada 2 cara. Pertama, mengirim 2 tetua untuk mencari Anda, dan kedua, Anda mengirim 2 medali ke dojo kami di domain bintang lain. Dahuang 11 di sini sangat berbahaya, biar aku yang mengantarmu ke sana. Dewan Tetua, Anda harus mengirimkan medali dan liontin ke wilayah bintang Wuxiang, pusat bintang utara agung, dan istana bintang Huguang. Anda perlu membahas hal-hal spesifik dengan para tetua yang bertanggung jawab atas kuil-kuil Tao. Kami tidak begitu jelas tentang mereka. Dahuang 11, di mana bicaranya? Dewan Tetua, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi aliansi kita dan kini telah dipromosikan ke posisi penyembah senior. Banyak metode iman dan kepercayaan telah dibukakan bagi Anda. Anda akan secara alami memahaminya jika Anda menggunakan pikiran rohani Anda. Dahuang 11, terima kasih atas bimbingan Anda, Tetua. Su Tang mulai mengalirkan pikiran spiritualnya, dan cahaya liontin surat itu semakin terang. Kemudian, pola-pola muncul pada liontin surat itu, dan setiap pola memiliki tanda. Su Tang segera menemukan kuil Tao dan kemudian mengirimkan pikiran spiritualnya ke sana. Pola kuil Tao itu dengan cepat diperbesar, memenuhi seluruh liontin huruf. Su Tang dengan ragu-ragu mengetik beberapa kata. Great Wilderness 11, apakah ada orang di sana? Dewan Tetua, apa yang Anda inginkan? Su Tang menyeringai. Dewan Tetua lagi. Tapi dia juga mengerti bahwa ini untuk melindungi anggota inti Liga Tiandao. Su Tang mengulangi apa yang telah dikatakannya sebelumnya. Dewan Tetua, medali siapa ini? Great Wilderness 11 tak berwujud 88, cahaya hitam 17. Hening sejenak, lalu jawaban pun diberikan. Dewan Tetua, mereka meninggal di Gua Hasrat. Apakah Anda juga di Gua Hasrat? Setelah mengetahui lokasi kuil Tao, Su Tang tidak terburu-buru meninggalkan Gunung Tianle. Pangeran ketiga Bian dan para ahli reparasi hebat dari domain bintang abadi semuanya telah keluar. Jika dia pergi saat ini, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Pada hari-hari berikutnya, Su Tang masih jarang keluar. Ia mengasingkan diri untuk mengatur napas atau menempa cincin penyimpanannya.
Lebih dari sebulan berlalu sebelum Pangeran Ketiga Bian kembali ke Gunung Tianle bersama pasukannya. Konon, Pangeran Ketiga Bian sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan sering marah. Raja Bintang Jie bahkan datang untuk memberitahu Su Tang agar tidak memasuki Istana Naga Sejati dalam beberapa hari ke depan agar tidak terjebak dalam bencana. Setengah bulan kemudian, Pangeran Ketiga Bian tiba-tiba meninggalkan Gunung Tianle, sehingga para praktisi di Gunung Tianle yang gemetar ketakutan sepanjang hari dapat bernapas lega. Su Tang sangat sabar dan menunggu selama 7 atau 8 hari sebelum pergi menemui penguasa bintang. Ia hanya mengatakan bahwa seorang teman lama telah meminta seseorang untuk membawa pesan agar Su Tang pergi ke wilayah bintang Tianyi. Su Tang juga sedang menguji. Jika ia mengungkapkan sifat aslinya dengan cara tertentu dan menimbulkan kecurigaan Pangeran Ketiga Bian, maka Jie Xingjun akan menemukan alasan untuk menahannya. Setidaknya ia akan bertanya siapa teman-temannya dan berapa hari ia akan pergi. Jika Jie Xingjun masih memperlakukannya, Su Tang, sebagai teman, ia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu karena mungkin akan menimbulkan rasa tidak percaya. Penguasa bintang tidak bertanya apa-apa, tetapi hanya menyuruh Su Tang untuk segera kembali. Akhir-akhir ini, terjadi beberapa kerusuhan di berbagai wilayah bintang, dan badai perlahan-lahan mulai terbentuk, jadi dia harus berhati-hati. Setelah kembali ke kediamannya, Su Tang meminta Jiang Hukuan untuk mengurus rumah, dan kemudian meninggalkan beberapa barang. Penguasa bintang bermata putih, penguasa bintang pemancar mimpi, dan yang lainnya tidak memanggilnya penguasa tanpa alasan. Para pengikut dan jenderal yang disebut-sebut itu semua bergantung padanya, Su Tang, untuk penghidupan mereka. Tentu saja, jika mereka pergi mencari pengalaman, semua hasil yang diperoleh akan menjadi milik Su Tang dan kemudian dibagikan olehnya. Jika tuannya baik hati, rakyat bawah akan mendapatkan lebih banyak. Jika tuannya berpikiran sempit, rakyat bawah akan mendapatkan lebih sedikit. Jika tuannya pelit, para pengikut dan jenderal hanya bisa bertahan dan tidak boleh meninggalkan tuannya dan bergabung dengan yang lain. Ini adalah tabu di Gunung Tianle. Tuannya memiliki wewenang untuk mengeksekusi para biksu pemberontak di tempat, dan tidak seorang pun dapat menghentikannya kecuali Pangeran Ketiga Bian berbicara. Sebenarnya, mustahil bagi seorang bangsawan untuk bersikap pelit. Pertama, itu akan merusak reputasinya dan biksu lain tidak akan datang kepadanya. Kedua, para biksu bukanlah orang bodoh. Jika mereka membiarkan diri diganggu, setidaknya mereka bisa melancarkan gerakan anti-kooperasi. Jika mereka ditekan lebih keras, mereka akan meninggalkan Gunung Tianle dan pergi ke tempat lain. Hubungan antar pribadi di seluruh garis keturunan naga sejati umumnya seperti ini. Naga sejati kuno adalah penguasa tertinggi, dan beberapa putranya, kecuali Pangeran ke-9 Jiaotu, masing-masing mengendalikan sebuah garis keturunan. Para pangeran juga memiliki pengikut mereka sendiri, dan di bawah para pengikut tersebut terdapat pengikut tingkat yang lebih rendah, sehingga membentuk seluruh garis keturunan naga sejati. Dibandingkan dengan garis keturunan naga sejati, struktur Liga Tiandao jauh lebih longgar. Setiap kultivator di Liga mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bahkan para tetua tidak memiliki wewenang untuk memerintah para kultivator di Liga. Misalnya, dalam operasi pembasmian penguasa 4 simbol ini, Dewan Tetua hanya mengumumkan tugas dan menentukan hadiahnya, dan tidak pernah mengeluarkan perintah untuk memanggil para kultivator di berbagai bidang bintang. Tentu saja, para kultivator Liga Tiandao tidak tahu apa misinya. Mereka akan memutuskan apakah akan pergi dan mendapatkan hadiah berdasarkan kebudewa mereka saat ini. Jika mereka pergi, mereka harus mengikuti perintah. Mereka tidak bisa begitu saja bertarung seperti gerombolan, menyerbu dan mengekspos target mereka sebelum yang lain siap, dan melarikan diri sementara yang lain masih bertarung. Ini sama sekali tidak dapat diterima. Tidak ada susunan roh teleportasi di Gunung Tianle. Faktanya, setiap bidang bintang akan membentuk susunan roh teleportasi di pinggirannya. Dengan kata lain, tingkat kematian para praktisi terlalu tinggi, sehingga zona penyangga yang memadai harus disediakan. Mengambil Gunung Tianle sebagai contoh, jika susunan teleportasi didirikan di sekitar Istana Naga Sejati, maka susunan besar yang didirikan oleh naga sejati kuno di luar Gunung Tianle akan menjadi hiasan, dan musuh dapat datang dan pergi sesuka hati. Terakhir kali Su Tang pergi ke Gua Hasrat, ia juga pergi ke sana sedikit demi sedikit melalui jalan bintang. Tidak peduli seberapa besar atau kecil sekte tersebut, perlu untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Su Tang sudah cukup berpengalaman dalam menjelajahi dunia bintang. Pertama-tama, ia naik mobil terbang ke Istana Bintang tempat susunan teleportasi dipasang, dan tinggal di sana selama sehari untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia berganti pakaian dan berdandan secantik mungkin agar tidak dikenali orang lain. Kemudian, ia meninggalkan susunan teleportasi dan pergi ke dunia bintang Wuxiang. Su Tang menyewa mobil terbang lain dan bergegas ke Suwu Star Mansion. Ia turun dari mobil, membayar ongkos, melihat sekeliling sejenak, lalu melompat ke jalan berbintang.
Hampir 2 jam kemudian, Sutang perlahan memasuki sebuah kota. Pemandangan di sini tak jauh berbeda dengan dunia manusia. Orang-orang tak menyadari bahwa seorang tukang reparasi hebat dengan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan seluruh kota hanya dengan jentikan tangannya telah menyelinap masuk. Mereka semua berjalan kaki dan sibuk. Di Gunung Tianle, Sutang selalu waspada. Sesampainya di sana, ia akhirnya bisa melepaskan kekhawatirannya. Tentu saja, ia tidak akan bisa bersantai selama beberapa hari, karena ia akan pergi ke kota kuno Hansue di rumah bintang lain untuk mengumpulkan harta karun tersebut. Sambil berjalan, Sutang tampak kembali ke masa mudanya. Saat hendak melewati kota, ia berhenti dan matanya tertuju pada seorang lelaki tua. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Permisi, ada yang ingin saya tanyakan." "Anak muda, katakan saja apa yang ingin kau katakan." Pria tua itu pun tersenyum. "Bagaimana cara menuju Fanjiazuang?" Sutang bertanya. "Teruslah maju. Hanya 5 mil dari kota," jawab lelaki tua itu, lalu mengamati Sutang dari atas ke bawah dan menambahkan, "Kalau kau tidak mau jalan kaki, ada toko kereta kuda di sana. Kau bisa cari kereta kuda. Tapi, anak muda, pergi ke Fanjiazuang saat ini bukanlah ide yang bagus." "Apa maksudmu?" Sutang tertegun sejenak, lalu bertanya. Kipas abadi Fanjiazuang telah menyinggung penjaga wilayah timur, dan penjaga itu telah menyusahkannya beberapa hari terakhir ini. Pria tua itu berkata, "Anak muda, dengarkan saranku. Jika kau ingin pergi ke Fanjiazuang, sebaiknya kau menunggu 10 hari atau setengah bulan. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah rumornya mereda." "Terima kasih, Pak Tua." Sutang tersenyum dan berkata, "Saya mau jalan-jalan saja." Setelah mengatakan itu, Sutang terus berjalan menyusuri jalan panjang itu. Pria tua itu melihat Sutang tidak mendengarkan nasihatnya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ia telah mengingatkannya akan semua yang seharusnya ia ingat, dan bukan salahnya jika pemuda itu mencari kematian. Setelah berjalan keluar kota dan beberapa menit kemudian, saya melihat sebuah kota di kejauhan. Pemandangan kota itu biasa saja. Setibanya di kota, hanya ada sedikit pejalan kaki. Sesekali, orang-orang berlalu lalang dan menghindari Sutang. Tatapan mereka penuh kebencian. Saat melangkah maju, ia mendengar teriakan. Sutang berjalan ke arah suara teriakan itu dan melihat sebuah halaman kecil di depannya. Ada lebih dari selusin anak di halaman itu, memukul-mukul dengan teratur. Teriakan itu berasal dari mereka. Sutang melihat sekeliling. Halaman itu sangat luas. Ada rak-rak senjata di kedua sisi dinding, tergantung berbagai macam senjata. Ada sebuah sumur di sebelah kanan dan sebuah kandang kuda di sebelah kiri. Di depan kandang kuda terdapat tumpukan rumput liar, dan seorang anak berusia 7 atau 8 tahun sedang berbaring di atas rumput liar itu dan tidur nyenyak. Tepat pada saat itu, pintu terbuka, dan belasan pria dan wanita kekar bergegas keluar sambil memegang pedang di tangan mereka, perlahan mendekati Sutang, semuanya dengan ekspresi tidak ramah. Sutang tentu saja tidak menganggap orang-orang ini sebagai ancaman. Ia tersenyum dan berkata, "Semuanya, apakah tetua Fan Abadi ada di sini?" Para pria yang berjalan di depan tiba-tiba meraung marah dan melompat ke arah Sutang. Kemudian terdengar suara kekanak-kanakan dari belakang, berteriak, "Hentikan!" Sekitar selusin pria dan wanita yang kuat berhenti tiba-tiba, mata mereka melewati Sutang dan melihat ke arah kandang. Anak laki-laki kecil yang tertidur lelap di rerumputan itu perlahan berdiri. Ia tampak masih mengantuk. Ia menggosok matanya sambil melangkah maju. Ia berjalan ke tempat yang jaraknya kurang dari 10 meter dari Sutang. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan menatap Sutang. "Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" "Kamu." Sutang terkejut. "Apakah kamu kipas abadi? Sepertinya kau belum pernah mendengar reputasiku." Anak itu mencibir, "Pantas saja kau berani datang kepadaku." Tatapan Sutang beralih dari anak-anak dan beralih ke pria dan wanita parubaya. Tetua Sutang memberitahunya bahwa kuil Tao berada di Fanjiazuang. Ia mengira Fan yang tua dan abadi adalah penjaga kuil Tao tersebut. Setelah bertemu dengannya, ia menyadari bahwa ia salah. Penjaga itu pasti bersembunyi di suatu tempat. "Hei, aku bertanya padamu, apa yang kau inginkan dariku?" teriak anak itu. Sutang berbalik dan menatap anak itu lagi, lalu dengan ragu mengambil medali dari cincinnya dan mengguncangnya. Anak itu menunjukkan ekspresi terkejut. "Kamu. Dahuang 11. Sutang hampir menggigit lidahnya. "Kamu. Ayo masuk dan ngobrol." Anak itu berjalan menuju aula lalu berteriak dengan tidak sabar kepada para pria dan wanita parubaya, "Pergilah bermain di tempat lain dan tinggalkan aku sendiri." "Dewa tua, asal-usul anak ini tidak diketahui, aku khawatir." Seorang pria parubaya ragu-ragu. "Apa yang kau takutkan? Kalau dia bisa menyakitiku, apa kau pikir kau bisa menghentikannya?" Anak itu melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Sutang dan anak itu berjalan ke aula utama, dan kemudian, dipimpin oleh anak itu, ke halaman belakang.
Apakah kau, penjaga kuil Tao? Su Tang masih tidak percaya. Ini aku. Anak itu melompat dan duduk di kursi malas. Ia juga menatap Su Tang. Tetua menyapaku dan bilang kau akan datang. Ia juga bilang kau baru saja memberikan kontribusi besar bagi aliansi kita dan memintaku untuk tidak memperlakukanmu dengan tidak hormat. Berapa usiamu saat kau dipromosikan ke alam suci? Pikiran Su Tang tidak tertuju pada pertanyaan itu. Ia selalu berpikir bahwa ia adalah seorang jenius yang beruntung yang muncul sekali seumur hidup, bahkan lebih kuat dari Helan Fei Qiong, tetapi anak di depannya ini melampauinya. Bukan urusanmu. Anak itu mengerutkan kening. Oke, Su Tang mendesah. Si kecil ini sedang marah, jadi jangan dibahas lagi. Ini 3 pil Millennium Spring yang Anda minta. Pil-pil itu sudah saya terima beberapa hari yang lalu. Anak itu mengeluarkan cincin penyimpanan dari sakunya dan mengayunkan tangannya, memperlihatkan sebuah kotak kecil. Saat saya memberikan tanda terima kepada Aula Kehormatan, poin kehormatan Anda akan dikurangi di sana. Su Tang mengambil kotak kecil itu, membukanya, dan melihatnya. Ya, ada pil Millennium Spring di dalamnya. Terakhir kali ia dan Fang Yi salah paham, ia hanya memakan pil Millennium Spring. Ia juga merasakan misteri pil ini, jadi kali ini ia meminta beberapa pil. Su Tang memasukkan kotak kecil itu ke dalam cincinnya, lalu teringat sesuatu. Oh, ya, apakah aliansi ini punya pemandu dewa? Kalau aku menukarnya dengan poin kehormatan, berapa poin kehormatan yang harus kubayar? Sulit untuk mengatakan dengan pasti tentang bimbingan ilahi, kata anak itu. Poin kehormatan yang dibutuhkan sangat bervariasi, tergantung kualitasnya. Pasti ada gambaran kasarnya, kan? Kata Su Tang. Untuk seorang pemandu ilahi biasa, 4 atau 5.000 poin kehormatan sudah cukup, kata anak itu. Pemandu ilahi yang baik bisa berharga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Pemandu ilahi yang luar biasa, mustahil untuk memperkirakan harganya. Jutaan bukanlah hal yang aneh. Jutaan, kau yakin tidak bercanda? Tanya Su Tang terkejut. 1.000.000 itu banyak. Anak itu mengerutkan kening. Kalau kamu menabung 100 poin kehormatan setahun, itu tidak banyak, kan? Bukankah cukup kalau kamu menabung selama 10.000 tahun? 10.000 tahun. Su Tang terdiam sesaat. Anak itu memutar matanya beberapa kali dan tiba-tiba bertanya, siapa pemandumu? Aku. Su Tang berhenti sejenak. Aku sudah melewati batas. Kamu tidak perlu menjawab. Anak itu tampak sedikit menyesal. Aku hanya ingin tahu. Apa yang membuatmu penasaran? Tanya Su Tang. Ketika saudara-saudara biasa perlu mencari dojo, aku harus memilih waktu dan tempat. Mereka bahkan tidak bisa menemuiku. Anak itu berkata sesepuh Sun Tang sebenarnya memintamu untuk datang langsung kepadaku. Sepertinya dia sangat mempercayaimu. Hehe, Su Tang hanya tersenyum. Karena pihak lain juga tahu bahwa pertanyaannya sudah kelewat batas, ia tidak menjawab. Pada saat ini, seorang pria kuat bergegas masuk dan berbisik, Dewa Tua, Garda Wilayah Timur telah mengirim utusan, menyampaikan ultimatum. Keluarkan dia. Sebelum pria kuat itu sempat menyelesaikan kata-katanya, anak itu melompat dan berteriak. Ya, jawab lelaki kuat itu dan bergegas keluar lagi. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang lembut. Apa-apaan ini? Titik-titik. Anak itu menunjukkan ekspresi sedih dan marah, bodoh amat John. Aku baik-baik saja di sini, tapi tiba-tiba menyebar rumor yang mengatakan aku punya akar spiritual berusia 10.000 tahun, dan memakan sepotong dagingku akan memberiku keabadian. Gubernur wilayah timur itu telah dibutakan oleh keserakahan dan berulang kali mengirim orang untuk menggangguku. Awalnya, hanya selusin Grandmaster yang ingin menangkapku, lalu beralih ke Grand Grandmaster, lalu ke Great Venerable. Bulan lalu, dia mengirim 4 Sein, tapi aku mengusir mereka semua. Kali ini, kurasa yang akan datang adalah Great Sage. Apakah kamu masih takut pada mereka? Kata Su Tang. Tentu saja aku tidak takut, kata anak itu, tapi para penjaga di 4 perbatasan di timur, selatan, barat, dan utara punya hubungan dengan Istana Bintang Suwu. Kalau kita basmi mereka dan laporkan ke Istana Bintang Suwu, kuil Tao ini akan hancur, dan anak-anak juga akan terlibat. Apakah semua orang di Fanjiazuang adalah keturunanmu? Tanya Su Tang dengan heran, dan tatapannya tertunduk. Apa yang kau lihat? Geram anak itu. Aku tak sengaja tersesat saat berlatih dan berakhir di sini. Untungnya, orang-orang di Fanjiazuang merawatku dan mencarikan dokter, yang menyelamatkan hidupku. Teman-temanku sudah pergi bertahun-tahun, jadi wajar saja aku harus menjaga darah yang mereka tinggalkan. Jadi begitulah. Su Tang tertawa. Pertanyaan ini sangat sederhana. Apakah kamu punya solusi? Tanya anak itu dengan heran. Mengusir beberapa orang suci bukanlah masalah besar. Jika bahkan Sang Bijak Agung menyerah di depanmu, itu pasti akan menarik perhatian Istana Bintang Suwu. Kau telah dipromosikan menjadi penguasa bintang, tetapi kau menolak untuk pergi dan bersembunyi di sini.
Apa niatmu? Apakah kau mencoba menduduki istana astrologi? Tanya Su Tang. Itulah yang kukatakan. Anak itu menepuk pahanya dan berteriak, "Otang pembawa sial, kalau aku tidak mengkhawatirkan para kultivator hebat di bidang bintang itu, aku pasti sudah membantai seluruh keluarga penjaga wilayah timur sejak lama." Su Tang tak kuasa menahan tawa. Anak di depannya ini cukup menarik. Usianya jelas baru 7 atau 8 tahun, tetapi nadanya sangat dewasa dan ia sering mencampurkan berbagai kata umpatan, yang membuatnya merasa sangat aneh. Dalam hal ini, kita hanya bisa mengikuti arus, kata Su Tang sambil tersenyum. Bagaimana kita mengikuti arus? Tanya anak itu bersemangat. Potonglah sepotong dagingmu sendiri dan berikan kepada penjaga wilayah timur. Su Tang berkata, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Penjaga wilayah timur tentu saja tidak akan mengganggumu lagi, dan kau tidak perlu khawatir untuk memberitahu Tian Wai Xingfu. Omong kosong, iya, anak itu menggertakkan giginya karena marah. Itu cuma rumor sekarang, dan mereka belum tahu kekuatanku, jadi mereka hanya menunggu dan mengamati, bersembunyi di kejauhan, memperhatikan bagaimana aku menghadapi garda wilayah timur. Kalau aku benar-benar memotong dagingku sendiri, mereka akan mengerumuniku seperti sekawanan guk-guk gila. Berapa banyak daging yang harus kupotong untuk memuaskan mereka? Ku bilang, kakak, kenapa kau begitu serius? Su Tang benar-benar bingung harus berkata apa seumur hidupmu, apakah tidak pernah ada yang mempermainkanmu? Hah, anak itu berkedip, tertegun mendengar pertanyaan itu. Lupakan saja, kita tidak usah bahas ini dulu. Su Tang mengganti topik apakah ada perubahan di wilayah bintang Wuxiang akhir-akhir ini. Perubahan, anak itu merenung sejenak. Pangeran ketujuh Yazi mengirim banyak kultivator untuk menyusup ke wilayah bintang Wuxiang. Awalnya, mereka berselisih dengan para kultivator di wilayah bintang ini, tetapi kemudian mereka berdamai dan bekerja sama. Pada saat itu, lelaki tegap yang baru saja masuk itu bergegas masuk ke halaman lagi, menyerahkan sepucuk surat bersegel lilin kepada anak itu, dan berbisik, Tuan Tua Abadi, penjaga kota berkata dia hanya memberimu waktu 5 hari. Orang menyebalkan, kata anak itu dengan nada kesal, lalu ia mengambil amplop itu, membuka lilin segelnya, dan membacanya sekilas. Setelah membaca surat itu, anak itu tiba-tiba meremasnya dan mengangkat tangannya untuk membuangnya. Su Tang berkata, coba kulihat. Anak itu melemparkan surat itu kepada Su Tang dan duduk di kursi dengan marah. Ia tidak punya cara yang baik untuk menghadapi garda wilayah timur yang sangat rakus dan telah kehilangan kendali sepenuhnya. Ia tidak bisa mengusirnya, juga tidak bisa membasminya. Sedangkan mengorbankan dirinya untuk memberi makan harimau itu sama sekali tidak mungkin. Su Tang perlahan merapikan surat itu, membacanya sekali, lalu menoleh untuk mengamati anak itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, serahkan urusan ini padaku. Ini juga akan bermanfaat bagiku. Kau benar-benar ingin membantuku? Tanya anak itu dengan sungguh-sungguh, kau tidak ingin hanya mencari penjaga wilayah timur dan membasmi mereka semua, kan? Aku tidak sembrono itu. Su Tang tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebenarnya, membantumu juga berarti membantu diriku sendiri. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah di sini, dan aku juga bisa membantumu menyelesaikan masalah di sana. Bisa dibilang, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Setelah mengatakan itu, Su Tang perlahan berdiri. Kamu mau pergi? Mau kemana? Tanya anak itu buru-buru. Bukankah penjaga wilayah timur memberimu waktu 5 hari? Maka kamu akan merasa lapar. Su Tang berkata sambil tersenyum. Jangan macam-macam. Anak itu tampak sedikit gugup. Kalau kau mengganggu pertahanan wilayah timur, tak apa-apa kalau aku terlibat. Tapi kalau semua orang di kota ini menderita karenamu, aku tak akan pernah memaafkanmu. Sebenarnya, menyingkirkan mereka tidaklah sulit, kata Su Tang, bagian tersulitnya adalah menemukan alasan yang masuk akal agar tidak ada yang curiga, dan dengan begitu kamu akan aman. Apakah kamu punya ide? Tanya anak itu. Jangan khawatir, seperti kata pepatah, brokat bisa menggerakkan hati orang. Aku hanya perlu memancing mereka untuk datang dan membuat masalah. Su Tang berdiri. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Shen Yin? Aku belum terlalu khawatir tentang Shen Yin, jadi aku belum yakin. Anak itu berkata, tapi aku bisa meminta nasihat dari para tetua yang kukenal di aliansi. Silakan tanyakan padaku, aku akan kembali kepadamu dalam beberapa hari, kata Su Tang. Anak itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Su Tang sudah melayang dan melayang ke udara. Anak itu mendesah pelan. Su Tang memberinya perasaan yang dalam dan pendiam. Ditambah dengan perlakuan istimewa yang diberikan para tetua aliansi kepadanya, ia merasa berdasarkan intuisinya bahwa Su Tang adalah seorang kultivator yang sangat menjanjikan. Jadi ia ingin berteman dengannya dan meminta gelar Raja Su Tang, tetapi ini merupakan hal yang tabu. Terlebih lagi, ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi terlalu mendadak. Pada akhirnya,
Ia harus menahan diri. Su Tang terbang ke arah timur sejauh ratusan mil. Ia kemudian berbalik dan mendarat di sebuah gunung. Ia kemudian mengeluarkan sebuah rune dari cincinnya, mengibaskannya ke angin, dan rune itu mulai terbakar hebat, berubah menjadi abu yang berserakan. Su Tang duduk perlahan dan mulai mengatur napas serta menenangkan pikirannya. Ia duduk di sana selama 4 hari penuh. Saat senja di hari keempat, seberkas cahaya menembus langit, membubarkan awan, lalu menukik turun menuju bukit tempat Su Tang berada. Sesaat kemudian, cahaya kemerahan itu berhenti di udara. Itu adalah mobil terbang berbintang. Kemudian seorang pemuda melompat keluar dari mobil dan matanya beralih ke Su Tang. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Tanya pemuda itu sambil tersenyum, lalu sosoknya melayang di depan Su Tang. Aku baik-baik saja. Su Tang mengangkat kepalanya, kamu sedikit terlambat. Su Tang, pemuda itu, bertemu dengan saudagar keliling dari ladang bintang lebih dari 10 tahun yang lalu. Dialah yang mengirim Su Tang ke ladang bintang belantara besar, tempat ia bertemu dengan Dewa Bintang Zhen Miao dan Dewa Bintang Feng Yu. Karena tahu kau mencariku, aku menjual semua milikku dengan harga murah dan bergegas ke sini, kata pemuda itu. Aku menghasilkan banyak uang terakhir kali mengambil barang-barangmu. Kuharap kau tidak mengecewakanku kali ini. Karena aku mengizinkanmu datang, tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Aku hanya takut, kau akan mengecewakanku, kata Su Tang sambil tersenyum. Kamu tahu harga yang saya berikan selalu adil, kata pemuda itu, yang salah paham dengan maksud Su Tang. Aku tidak khawatir soal harganya. Berapa banyak Xuanjizi yang kau bawa? Tanya Su Tang. Aku sudah membawa semua barang milikku, kata pemuda itu. Kamu juga bilang begitu terakhir kali, tapi akhirnya kamu tidak mengumpulkan semuanya, kata Su Tang. Setelah 3 hari kau pergi, kau seharusnya menatapku dengan mata baru. Kau terlalu meremehkanku. Pemuda itu tampak sangat percaya diri. Sejujurnya, aku menghasilkan hampir 2 kali lipat uang dari barang-barang yang kau jual terakhir kali, dan kemudian aku mengalami serangkaian petualangan. Hehe, aku jauh berbeda dari sebelumnya. Begini saja, aku akan mengambil apapun yang kau miliki. Aku akan mendapatkan sebanyak yang kau minta, kata Su Tang. Saudaraku, sungguh membosankan berdebat seperti ini. Pemuda itu berkata tanpa daya, mari kita lihat barangnya. Oke, Su Tang perlahan melayang, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Ribuan cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di udara, lalu jatuh seperti tetesan air hujan. Karena khawatir akan kerusakan, Su Tang telah melepaskan kesadaran ilahinya, dan kecepatan jatuhnya cahaya itu tidak cepat. Dalam sekejap, berbagai macam kotak besar dan kecil, berbagai botol dan toples, serta harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya telah menumpuk seperti gunung. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Gunung Limbao tingginya lebih dari 10 meter, dan dasarnya menempati sebagian besar gunung. Diameternya 30 hingga 40 meter. Pemuda itu tampak seperti baru saja ditinju. Wajahnya berubah, matanya hampir keluar dari rongganya, dan ia menatap kosong ke bawah. Sinar cahaya yang berharga melesat ke langit, mewarnainya dengan warna-warni. Bahkan dari jarak puluhan mil, kau bisa melihatnya dengan jelas. Ayo kita hitung barang-barangnya. Su Tang berkata, kamu selalu bilang kamu bawa semua barangmu, tapi aku ingin tahu berapa banyak yang sebenarnya kamu bawa. Nah, sejujurnya, kalau kamu kumpulkan semua barang ini, aku masih punya beberapa di cincinku. Selama kekacauan di arena Gua Hasrat, Su Tang membasmi puluhan praktisi secara berturut-turut, dan kemudian pergi menyelamatkan Sius Hui Xingjun. Semua koleksi pribadi 3 raja besar menjadi miliknya. Gunung Limbao di depannya memang menakjubkan, tetapi paling banyak hanya menyumbang 1/5 dari total panennya. Aduh, apakah kau menghancurkan Istana Bintang? Teriak pemuda itu dengan suara seperti nangui yang dikebiri. Aku juga mengalami pertemuan yang tak terduga, kata Su Tang dengan tenang, sepertinya pertemuan tak terdugaku jauh lebih hebat daripada pertemuanmu. Sudahlah, kita pesan saja. Pemuda itu melayang mendekati Gunung Limbao. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu, tetapi berhenti dan menariknya kembali. Begitu banyak harta karun di depannya, ia terpesona. Ia benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana terlebih dahulu. Kemudian, pemuda itu hanya memejamkan matanya, mengulurkan tangan dan mengambil botol porselen kecil, mengambilnya, membuka botol itu, menuangkan pil, dan mengamatinya dengan saksama. Ini pil pemurni jiwa. Pil ini hanya efektif saat melawan seseorang yang ahli menggunakan mantra yang dapat membingungkan jiwa. Pil ini tidak terlalu bermanfaat untuk kultivasi biasa, jadi harganya tidak terlalu mahal. Pemuda itu berkata, botol ini berisi 20 pil pemurni jiwa. Kemudian, pemuda itu menutup matanya dan mengambil botol porselen kecil lainnya, lalu menuangkan pil-pil di dalamnya. Ini bubuk penempa tendon.
Para kultivator klan Ibel memiliki banyak metode khusus untuk menempa tendon dan tulang, serta mencapai penyucian daging. Bagimu dan aku, ini tak berguna, dan aku bahkan tak akan menginginkannya jika diberikan secara cuma-cuma. Tapi bagi para kultivator klan Ibel, ini adalah tonik yang luar biasa. Botol ini bernilai 200 pil pencair roh. Su Tang mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Kemudian, pemuda itu memejamkan mata dan berlatih lagi. Kali ini ia mengambil tombak berwarna oranye muda. Ia menggoyangkan tombak itu dan menaruhnya kembali. Apa, kau tidak mau menerima harta spiritual itu? Tanya Su Tang. Bukannya aku tidak mau menerimanya, kata pemuda itu. Memang butuh waktu untuk menilai harta spiritual, dan mudah sekali membuat kesalahan. Jika aku melebih-lebihkannya, itu bukan masalah besar. Tapi jika aku meremehkannya dan membiarkanmu menderita, aku akan malu. Jika kau tahu kualitas harta spiritual itu, kau akan berpikir aku sengaja menipumu, yang tentu saja bukan hal yang baik. Jadi, lebih baik memeriksa harta spiritual itu sekali lagi. Su Tang tersenyum. Orang ini baik dan jujur. Kalau dia tidak bisa pergi ke pasar gelap di masa depan, dia bisa langsung menemuinya. Kemudian, pemuda itu mengambil sebuah kotak kecil, membukanya, dan melihat isinya. Ia tertegun, lalu menatap Su Tang. Apa kau gila? Apa? Su Tang tercengang. Kau juga mau menjual Xuanjizi? Bagaimana kau mau menjualnya? Pemuda itu berkata, ada 6 Xuanjizi di dalamnya. Aku akan memberimu 400 pil Rongshen. Bahan utama untuk memurnikan pil penghalus jiwa adalah Xuanjizi, tetapi keterampilan, harta spiritual untuk memurnikan obat, dan pengalaman apoteker berbeda, sehingga akan menghasilkan kesenjangan yang besar. Beberapa apoteker hanya dapat memurnikan 70 atau 80 pil penghalus jiwa dengan 1 Xuanjizi, dan bahkan ada kemungkinan gagal. Beberapa apoteker dapat menggunakan 1 Xuanjizi untuk memurnikan lebih dari 100 pil penghalus jiwa, dan yang paling kuat hampir dapat memurnikan hampir 200. Selain kehilangan obat-obatan tambahan, harga umum di bidang bintang adalah 1 Xuanjizi dapat ditukar dengan 90 hingga 110 pil penghalus jiwa. Berikan padaku. Su Tang mengulurkan tangannya. Pemuda itu berhenti sejenak, mengangkat tangannya, dan melemparkan kotak itu. Lalu ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa kau tidak memeriksa barang-barangnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau mencampur Xuanjizi di sana? Aku belum melihatnya, kata Su Tang, aku tidak punya waktu, dan aku terlalu malas untuk melihatnya. Pemuda itu tertegun sejenak. Kenapa aku merasa seperti, aku ditipu untuk melakukan kerja paksa olehmu? Pesan barangmu, kata Su Tang. Pemuda itu melihat sekeliling sebentar dan berkata, beberapa di antaranya terlalu mencolok. Aura harta karun itu sangat kuat. Kemungkinan besar akan menarik perhatian para biksu. Kalau begitu, kita akan mendapat masalah. Para kultivator di sini paling banter berada di alam Sein. Beberapa Sein agung saja sudah cukup. Apa yang kau takutkan? Tanya Su Tang dengan tenang, aku bisa mengusir mereka dengan lambaian tanganku. Terserah padamu, kata pemuda itu, lalu mengalihkan perhatiannya ke Gunung Lingbao. Pemuda itu mulai menghitung barang-barang saat senja dan terus menghitung hingga keesokan harinya. Akhirnya, ia berhenti dan menatap Su Tang dengan tatapan melankolis. Sebenarnya, ia masih punya cukup tenaga dan energi untuk terus memesan. Masalahnya, Xuanjizi dan Rongshendan yang dibawanya hampir habis. Tidak ada gunanya terus memesan barang karena ia tidak mampu membelinya. Hanya sebagian kecil dari gunung harta karun yang begitu besar telah berkurang, dan lebih banyak harta spiritual masih diam-diam memancarkan kecemerlangan, membentuk godaan yang tak tertahankan. Sebagai pedagang keliling di medan bintang, visinya secara alami sangat tinggi, tetapi beberapa hal terlalu samar dan ia tidak dapat mengenalinya. Ia sering kali harus mengeluarkan atlasnya sendiri untuk menganalisisnya dengan cermat, sehingga kecepatannya pun melambat. Ayo kita buat kesepakatan, kata pemuda itu dengan rendah hati. Dalam keadaan normal, ia seharusnya menyerahkan Xuanjizi dan Rongshendannya saat ini, lalu melambaikan tangan, tetapi harta spiritual yang tersisa terus memanggilnya dalam kegelapan, membuatnya enggan pergi seperti ini. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Su Tang. Kalau kamu memberiku sebagian barang ini secara kredit, aku akan memberimu keuntungan 50%. Aku akan membayarmu penuh saat kita bertemu lagi, kata pemuda itu. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Aku memberimu 70% dari keuntungan, dan itu tidak cukup. Apa kau tidak percaya padaku? Tanya pemuda itu cemas. Ini bukan masalah percaya atau tidak. Aku tidak mau ditipu. Su Tang berkata, tapi kita juga bisa bernegosiasi. Bagaimana kalau kau menjadi pengurus rumah tanggaku? Su Tang melihat bahwa pihak lain cukup unik dalam menghargai harta, jadi dia berniat merekrutnya. Tidak, pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku suka kebebasan, jadi aku menjadi pedagang keliling. Aku tidak tahan menjadi pengurus rumah tangga orang lain.
Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Su Tang merasa sedikit menyesal. Katakanlah sejujurnya, berapa banyak barang yang tersisa? Tanya pemuda itu lagi. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjual semua barang ini? Tanya Su Tang balik. Sekitar setahun, kata pemuda itu. Selama 30 hingga 50 tahun ke depan, kau hanya perlu mengurusi urusanku, kata Su Tang. Aduh, pemuda itu mendesah panjang, lalu menatap token gioknya. Totalnya 41.100 pil Rongsen. Aku tidak punya sebanyak itu. Aku akan menggunakan Xuanjizi untuk menghitung sisanya. Berdasarkan harga yang berlaku, satu Xuanjizi setara dengan 100 pil Rongsen. Baiklah, Su Tang mengangguk. Pemuda itu mengeluarkan lebih dari 100 kotak dengan berbagai ukuran dari cincin penyimpanan. Kotak-kotak itu melayang di udara, menunggu Su Tang menghitungnya. Setelah serah terima jabatan, pemuda itu kembali mendesah keberuntunganmu sungguh luar biasa, tapi lain kali kau harus lebih berhati-hati. 9 dari 10 orang di bidang pekerjaanmu akan berakhir buruk. Pekerjaanku, haha, Su Tang tertawa. Pekerjaan apa yang kulakukan? Terakhir kali kau menjual benih naga kepadaku, dan kali ini kau mendapatkan semua harta spiritual ini. Perlukah aku menjelaskannya dengan jelas? Pemuda itu berkata, kurasa, sebelum kau meninggalkan langit berbintang, kau pasti bandit nomor 1 di wilayah asal. Kebiasaan lama sulit dihilangkan, dan bahkan di wilayah berbintang, kau masih berpegang teguh pada kebiasaan lamamu. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Pemuda itu menatap sumbernya sejenak, lalu berkata dengan senyum penuh kemenangan, sudah kuduga. Jika seorang kultivator lewat di dekat sini, mereka pasti akan terkejut dengan aura harta karun itu. Kau dalam masalah. Butuh bantuanku. Tidak perlu, lihat saja kesenangannya dari samping. Su Tang berkata dengan tenang, tapi kau harus sedikit bekerja sama denganku dan jangan biarkan mereka curiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu tampak curiga. Su Tang tidak menjawab. Ia hanya memfokuskan energi spiritualnya, wajahnya perlahan memucat. Ia meremas pakaiannya dengan tangan, merobeknya berkeping-keping. Napasnya menjadi tak teratur. Sesekali, suara seperti lenguhan keluar dari tenggorokannya. Kemudian, ia mengeluarkan botol porselen kecil dari cincinnya dan menuangkan cairan merah terang dari botol itu ke pakaiannya, menodainya dengan darah. Kau mau berpura-pura terluka? Kelihatannya tidak, kata pemuda itu. Di hadapan aura harta karun yang membumbung tinggi ini, apakah menurutmu mereka masih punya keinginan untuk membedakan dengan cermat apakah aku mirip dengannya atau tidak? Jawab Su Tang. Kau mau berkomplot melawan mereka? Kau tahu siapa yang datang? Tanya pemuda itu lagi. Seharusnya seorang kultivator di bawah komando garnisun wilayah timur di sini, kata Su Tang. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual semakin dekat, dan 5 kultivator melesat ke arah mereka. Perkiraan Su Tang ternyata benar. Menghadapi aura yang membumbung tinggi, sebagian besar kultivator tak bisa tetap tenang. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan mereka terlihat jelas. Kultivator di tengah sudah berada di alam suci agung, dan keempat lainnya juga berada di alam suci. Sosok mereka tiba-tiba berhenti dan melayang sekitar 50 atau 60 meter jauhnya. Seharusnya aku memintamu untuk mengusir mobil terbang itu. Kuharap mereka tidak menyadarinya, bisik Su Tang. Faktanya, para praktisi itu sama sekali tidak memperhatikan mobil terbang yang melayang tinggi di langit. Mata mereka merah padam, menatap Gunung Lingbao. Su Tang hanya menukar sebagian kecil harta spiritual yang ia ambil, dan sisanya masih sangat mempesona. Fluktuasi kekuatan spiritual yang semegah laut dan secemerlang pelangi telah benar-benar membuat para praktisi ketakutan. Pemuda itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Tang, dia juga tidak ingin mengganggunya, jadi dia perlahan melayang dan menjauh ke samping. Seseorang bergerak, dan para penggarap di seberang mereka terbangun seolah-olah dari mimpi. Seorang pria kekar keluar dari kerumunan dan berteriak, berhenti. Siapa kalian? Sebutkan nama kalian. Kau cari mati. Pemuda itu agak kesal. Sebuah alam suci kecil berani meneriakinya. Jika di tempat lain, dia pasti sudah bertindak sejak lama, tapi Su Tang ada di sini. Dia tidak ingin merusak rencana Su Tang, jadi dia hanya berhenti dan menatap orang itu tanpa ekspresi. Saat ini, Su Tang sedang mengamati para kultivator di seberangnya. Sang bijak agung di tengah tampak agak bingung, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pria ini punya otak dan tidak bisa ditahan. Pria kekar yang bergegas keluar dan pria parubaya berjubah putih di belakangnya benar-benar kewalahan, tubuh mereka bahkan gemetar karena kegembiraan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka seharusnya menjadi yang pertama bertindak. Jika mereka dilepaskan, mereka pasti akan mengarang kebohongan dan memanipulasi fakta, yang akan memengaruhi penilaian para penjaga wilayah timur, jadi mereka juga tidak bisa ditahan. Bicara, apa kau tuli? Teriak lelaki kuat itu lagi.
Tidak perlu bertanya lagi, mereka pasti orang jahat. Seorang pria parubaya berjubah putih melayang, berhenti di samping pria kuat itu, dan berkata dengan dingin. Oh, apa maksudmu? Pria kekar itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan pisau panjang dari bahunya. Pria ini berlumuran darah segar. Dia pasti baru saja berkelahi. Napasnya tidak stabil dan dia menderita luka dalam. Pria parubaya berjubah putih itu berkata, jawabannya jelas. Dia merampok atau mencuri harta karun spiritual ini. Mungkin ada harta karun peninggalan leluhur kita di dekat sini yang mereka temukan, dan ini menyebabkan pertikaian internal di antara mereka. Dekat sini, ada harta karun di dekat sini. Tapi ini wilayah timurku, kata pria kekar itu dengan marah, jadi, mereka mencuri harta spiritual kita. Benar, pria parubaya berjubah putih itu mengangguk, lalu berkata dengan nada sinis katakan padaku, dari mana harta spiritual itu berasal. Su Tang tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia begitu marah hingga tiba-tiba terbatuk dengan keras. Kau bilang, teriak lelaki tegap itu sambil mengarahkan pisau panjang di tangannya ke arah pemuda itu dari kejauhan. Jangan tunjuk aku. Pemuda itu benar-benar marah, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Harta karun spiritual ini miliknya. Tak ada hubungannya denganku. Kalau kau ingin bertanya padanya, tanyakan saja. Pria kekar dan pria parubaya berjubah putih itu bertukar pandang. Mereka berdua salah paham, atau lebih tepatnya, mereka ingin salah paham seperti ini. Pihak lain ingin menjauhkan diri dari masalah ini, dan terus mengatakan bahwa harta spiritual itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia pasti takut, dan kemarahan yang ditunjukkannya hanyalah topeng kelemahan. Di antara orang-orang di seberang, satu-satunya yang masih bisa sedikit tenang adalah kultivator di alam suci agung. Ia tak berbicara sepatah kata pun karena aura cemerlang harta karun itu mengganggu pikirannya. Ia ingin tetap tenang, tetapi tak bisa. Dengan begitu banyak harta spiritual, apalagi mengambil semuanya, hanya dengan bergegas dan mengambil segenggam saja sudah akan memberinya manfaat yang tak terbatas. Namun, selalu ada yang salah. Kultivator di alam suci agung itu menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia mendongak dan melihat mobil terbang melayang tinggi di langit. Meskipun mobil terbang itu jauh dan hanya seukuran serangga, penglihatannya jauh lebih baik daripada teman-temannya dan dia segera mengenali apa itu. Pupil mata kultivator alam suci agung tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Mobil kecepatan domain bintang. Penguasa bintang. Beraninya kau bertindak gegabah di tanah wilayah timurku. Kau mencari mati. Pria kekar itu meraung, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah Su Tang yang terus-menerus terbatuk. Berhenti. Mata kultivator alam suci agung itu sudah merah padam. Boom! Kekuatan pisau itu mengenai Su Tang. Su Tang terkejut dan terguling. Meskipun pria parubaya berjubah putih itu mendengar teriakan dari belakang, ia sudah putus asa. Pikirannya dipenuhi keinginan untuk membasmi Su Tang dan mengambil harta spiritual itu. Terlebih lagi, melihat rekannya berhasil dalam satu serangan, kepercayaan dirinya pun melonjak. Ia menukik cepat, mengangkat tangannya, dan melepaskan pedang terbang, yang menusuk Su Tang bagai kilat. Su Tang, yang sedang jatuh, tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, dengan santai mengeluarkan tongkat teratai hijaunya, dan mengayunkannya dengan ringan. Sebuah teratai hijau bangkit dan menuju cahaya pedang. Boom-boom. Di tengah ledakan itu, King Lian tak hanya dengan mudah memotong cahaya pedang, tetapi juga menghancurkan pedang terbang itu sendiri hingga berkeping-keping. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pria parubaya berjubah putih itu tak sempat bereaksi. Ketika seluruh tubuhnya bergetar hebat dan ia terus-menerus memuntahkan darah, ia masih tak tahu apa yang terjadi. Kemudian ia melihat pecahan-pecahan pedang beterbangan di mana-mana. Anak-anak muda, apa kalian pikir aku akan membiarkan kalian menindasku hanya karena aku terluka? Mati saja. Su Tang melompat dan mengayunkan tongkat teratai hijau lagi. Sekuntum teratai hijau melayang keluar. Gerakannya tampak tidak cepat, tetapi sebenarnya secepat guntur. Pria parubaya berjubah putih itu belum pulih dari luka parahnya, dan teratai hijau itu telah menembus tubuhnya. Kemudian, tubuhnya meledak seperti petasan. Pria kuat itu begitu ketakutan sehingga ia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi kemudian ia melihat sekuntum teratai hijau melayang ke arahnya dari sudut matanya. Ia ingin mengayunkan pedang panjangnya untuk menangkis teratai maut itu, tetapi teratai hijau itu telah menusuk wajahnya begitu ia menggerakkan pedang panjang di tangannya. Maju! Teriak kultivator dari alam suci agung di kejauhan, lalu ia memberi contoh dengan berbalik dan terbang menjauh. Sosok Su Tang melintas, dan dalam sekejap mata ia menghampiri praktisi alam suci agung yang melarikan diri. Ia mengangkat tangan dan mengayunkan tongkatnya lagi. Sekuntum teratai hijau muncul dan menerkam bagian belakang kepala praktisi alam suci agung itu. Kepalanya langsung berubah menjadi potongan daging dan darah yang berceceran. Mayat tanpa kepala itu melesat maju lebih dari 10 meter, lalu jatuh lemah ke tanah.
Dua praktisi yang tersisa segera berpisah dan terbang ke angkasa. Su Tang menyerah mengejar mereka dan terbang kembali ke puncak gunung. Apa yang kau lakukan? Pemuda itu semakin bingung. Kalau kau mau menyingkirkan mereka, basmi saja mereka. Buat apa repot-repot begini? Dan kau bahkan membiarkan dua dari mereka kabur dengan sengaja. Aku perlu mencari alasan yang masuk akal, kata Su Tang, kau akan tahu sebentar lagi. Tatapan pemuda itu tertuju pada tongkat King Lian di tangan Su Tang. Apakah kau mengganti harta ajaib itu? Kekuatan harta ajaib ini tidak sebesar itu. Su Tang tersenyum. Ia punya alasan tersendiri untuk menyimpan tongkat teratai hijau. Tongkat itu peninggalan dewa sejati kuno. Ia sama sekali tidak percaya bahwa makhluk setingkat dewa sejati akan menyimpan harta spiritual tak berguna di dalam cincin penyimpanan. Performa tongkat teratai hijau saat ini kurang memuaskan karena ia tidak punya waktu untuk menempanya. Su Tang yakin bahwa tongkat teratai hijau suatu hari akan memancarkan cahaya yang luar biasa. Ini adalah perasaan naluriahnya. Kita tunggu sebentar. Setelah mereka kabur, kita ke sana, kata Su Tang. Terserah kamu. Aku tidak ada kegiatan lain sekarang, jadi aku ingin menonton saja, kata pemuda itu. Su Tang memasukkan semua harta spiritual di gunung ke dalam cincinnya. Kemudian ia teringat sesuatu dan mengeluarkan selembar kertas lalu menyerahkannya kepada pemuda itu. Kalau kau sempat, belikan aku biji besi dan bawalah kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Oh, pemuda itu mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Sejenak. Ini biji yang kau butuhkan untuk melebur harta spiritual. Kamu punya wawasan yang bagus, kata Su Tang sambil tersenyum. Omong kosong. Kau pikir aku mau apa? Kata pemuda itu, kau mau aku membeli kristal pikiran ilahi lagi? Tidak perlu, aku punya kristal spiritualku sendiri, kata Su Tang. Kau memilikinya. Pemuda itu tertegun. Lalu kenapa kau tidak mengeluarkannya? Kamu tidak mampu membelinya, kata Su Tang. Kau bercanda, bagaimana mungkin aku tidak mampu membelinya? Suara pemuda itu semakin mengecil, dan akhirnya ia diam dengan bijaksana. Tadi, Su Tang bilang dia tidak bisa membeli semua harta spiritual. Dia hampir tidak membantah. Dia sudah pernah ditampar sekali, dan dia tidak punya kecenderungan masokis, jadi kenapa dia minta ditampar lagi? 700 mil di sebelah timur puncak gunung ini adalah lokasi garnisun wilayah timur. Kedua kultivator yang melarikan diri, berlumuran debu dan tanah, bergegas ke aula utama, berteriak sambil berlari, "Tuan, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi." Ketakutan mereka membuat para penjaga di sekitarnya gelisah. Tak seorang pun berani maju untuk menghentikan mereka, karena takut menunda urusan penting itu. Apa yang kalian panikkan? Dengan teriakan keras, seorang lelaki tua berjubah merah melangkah keluar dari aula. Ketika melihat kedua kultivator itu, ia tertegun sejenak, lalu mengamuk. Apa? Orang tua dari Fan Jiazuang itu berani bersikap kasar padamu. Kedua kultivator itu akhirnya menghela napas lega, lalu satu persatu menceritakan apa yang telah terjadi. Seperti dugaan Su Tang, mereka bukanlah pelaku yang memicu perselisihan, jadi tidak perlu berbohong. Sebagian besar yang mereka katakan memang benar, kecuali sedikit berlebihan dalam deskripsi mereka tentang harta spiritual. Karena mereka belum pernah melihat begitu banyak harta spiritual, atau melihat cahaya berharga yang membumbung tinggi ke langit, mereka khawatir deskripsi mereka kurang detail. Aura harta karun itu luar biasa, kau bilang itu adalah Dewa Bintang, gumam lelaki tua itu. Pasti itu Star-Lord, kata seorang kultivator dengan wajah getir, dengan kekuatan saudara Zenwu, dia bahkan tak sanggup bertahan satu ronde pun. Karena kau telah membuat marah Star-Lord, bagaimana kau bisa melarikan diri kembali? Lelaki tua itu mengerutkan kening. Kita belum bicara sepatah kata pun dan belum melakukan apapun yang membuatnya marah. Mungkin, Dewa Bintang terlalu malas untuk peduli pada kita, kata seorang kultivator lain. Pada saat ini, gelombang kekuatan spiritual yang sangat mengerikan melonjak dari langit, dan dalam sekejap, gelombang itu mendekati mereka. Detik berikutnya, lubang-lubang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul di atap aula, dan teratai hijau berjadewa dari lubang-lubang itu. Kemudian, seluruh aula mulai runtuh. Pria tua itu meraung dan melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya, yang langsung menghantam dinding. Sebuah lubang besar tercipta di dinding, lalu ia terlempar keluar dari lubang itu dan terbang menjauh. Dua teratai hijau mengejarnya tanpa suara. Meskipun lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga dan tetap waspada, ia terlambat bereaksi ketika merasakan bahaya. Teratai hijau itu mengenai lututnya lalu meledak. Kedua kakinya terpotong dan tubuhnya jatuh ke tanah sambil meratap. Lelaki tua itu melihat sesosok tubuh jatuh ke arahnya dan berusaha keras untuk bangun. Lalu sesuatu mengenai dahinya. Ia merasa dingin di sekujur tubuhnya dan tak berani bergerak. Lupakan saja, mereka hanya sekelompok idiot buta. Kenapa kita harus membasmi mereka semua? Sebuah suara terdengar.
Aku telah menjelajahi dunia bintang selama 8.000 tahun, dan aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Teriak suara lain, bagaimana mungkin kita bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Kau hampir menghancurkan tempat ini, mau apa lagi? Suara sebelumnya berkata, lupakan saja, bisnis lebih penting. Tempat ini berada di bawah yurisdiksi Su Wuxing Mansion. Kalau kita membuat mereka khawatir, kita mungkin akan mendapat masalah. Aku bahkan tidak menganggap serius Star Mansion, kata suara lain. Kau terluka parah. Tolong berhenti main-main sekarang, oke? Kata suara sebelumnya. Ayo kita keluar dari tempat berbahaya ini secepat mungkin. Apa terburu-buru? Ada peluang besar di sini, di pesisir Laut Cina Timur, kata suara lain. Pria tua itu tiba-tiba merasa dahinya mengendur, dan benda yang menekannya seolah telah disingkirkan, tetapi ia sangat waspada dan tidak bergerak. Matanya masih terpejam rapat, dan ia menahan rasa sakit yang hebat di kakinya. Napasnya terhenti, seperti orang mati. Kesempatan apa? Tanya suara sebelumnya. Hehe, konon katanya ada hubungannya dengan Pangeran Naga Sejati. Suara lain terdengar, lalu dua fluktuasi kekuatan spiritual muncul dari tanah dan menyapu ke arah timur. Lelaki tua itu menunggu sejenak, merasakan dua fluktuasi kekuatan spiritual yang melesat ke langit dan menghilang tanpa jejak. Baru kemudian ia berani membuka mata dan berteriak dengan sedih, seseorang. Seseorang, kemarilah. Beberapa sosok dengan gagah berani bergegas keluar dari rerun dewa, menghampiri lelaki tua itu, dan buru-buru mengangkatnya. Lelaki tua itu memandangi kakinya yang hilang dan kehancuran di sekitarnya. Kesedihan membuncah di hatinya, dan ia hampir menangis. Namun ia tahu sekarang bukan saatnya menangis. Ia menggertakkan gigi dan berkata, cepat, bawa aku ke ruang kerja dan temukan jimat itu. Cepat. Di rumah Su Wuxing, seorang pria parubaya berdiri dan berteriak, energi harta karun membubung ke langit. Apa dia berhalusinasi? Seharusnya begitu. Biksu yang berlutut di kaki tangga menjawab dengan lembut, dia tidak akan pernah berani menipu Tuan dalam hal sepenting ini. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan mondar-mandir di aula. Guru, haruskah kami mengirim seseorang? Tanya biksu yang berlutut di tangga. Sayangnya, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pria kuat itu menggelengkan kepalanya. Tuanku, Anda terlalu berlebihan dalam meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsi Anda sendiri. Dia hanyalah dewa bintang yang terluka parah dan seorang pedagang keliling, kata biksu yang berlutut di dasar tangga. Tahukah kau siapa orang yang paling sulit dihadapi di dunia bintang? Pria parubaya itu tersenyum getir. Siapa itu? Tanya biksu yang berlutut di dasar tangga. Mereka pedagang independen, kata pria parubaya itu perlahan. Mereka berkelana seharian melintasi medan bintang, berspesialisasi dalam memperoleh barang-barang mencurigakan karena di sanalah mereka akan mendapatkan keuntungan terbesar. Akibatnya, mereka selalu berisiko dirampok oleh penipu. Tanpa trik tak terduga, mereka pasti sudah punah sejak lama. Tuan, kalau begitu, kita biarkan saja. Kita harus mengurusnya, tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pria parubaya itu berkata, nyalakan pembakar dupa dan kirim pesan ke semua rumah bintang, minta mereka mengirimkan orang ke sana. Di Dashgate Star Mansion di wilayah bintang Wuxiang, beberapa kultivator sedang mengobrol di taman ketika seorang penjaga bergegas masuk dan berkata dengan nada mendesak, Tuan, ada aktivitas yang tidak biasa di Suwu Star Mansion. Apa yang terjadi? Seorang lelaki tua berjubah naga ungu berdiri. Penjaga itu segera menceritakan berita yang telah didengarnya, dan beberapa pendeta saling berpandangan dengan bingung. Aura harta karun yang berharga itu bisa mewarnai langit. Ini fenomena langka, bisik lelaki tua berjubah naga ungu itu. Tuanku, Garnisun Kota Timur telah mendengar sebuah berita, kata penjaga itu. Mereka akan pergi ke pesisir Laut Cina Timur. Mereka bilang ada peluang besar di sana, dan tampaknya ada hubungannya dengan seorang pangeran naga sejati. Apa katamu? Pria tua berjubah naga ungu itu menatap biksu lainnya. Mereka mencoba menutupi sesuatu, tapi itu malah membuatnya semakin kentara. Seorang lelaki tua lain meletakkan cangkir tehnya dan berkata perlahan, kurasa, kedua orang itu sengaja memancing keributan untuk memancing para kultivator dari berbagai istana bintang. Gila? Ya, kenapa mereka membawa para kultivator dari berbagai Star Mansion ke sini? Mereka selalu punya tujuan masing-masing, kan? Seorang pria parubaya tertawa dan berkata, menurutku, mereka terbiasa bersikap arogan dan sembrono, dan mereka tidak menganggap serius para kultivator dari Locking dan Star Mansion. Mungkin, yang sebenarnya ingin mereka pancing bukanlah para kultivator dari wilayah bintang Wuxiang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Siapa dia? Tanya pria parubaya itu. Ini kami, kata lelaki tua itu perlahan. Kita, haha, Tuan Liefeng, masalah terbesarmu adalah kau selalu suka memikirkan hal-hal sederhana secara terlalu rumit. Pria parubaya itu tertawa. Tuan Zenyang,
Masalah terbesar Anda adalah Anda selalu menganggap hal-hal rumit terlalu sederhana, jawab lelaki tua itu. Jadi, apa kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menunggu di sini dengan bodoh? Nada suara pria parubaya itu berubah dingin. Cahaya harta karun itu bisa mencapai langit karena banyaknya harta spiritual atau karena ada harta karun langka kelas atas yang tersembunyi di antara harta-harta itu. Ada juga seorang pedagang keliling. Jika kita menangkapnya, setidaknya kita bisa menambah pengeluaran kita selama beberapa tahun. Jauh lebih baik daripada tinggal di sini. Tapi perintah yang kami terima adalah untuk mempertahankan istana bintang Chenmen. Beranikah kau melanggar perintah itu? Tanya lelaki tua itu. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Seseorang menyebutkan perintah Pangeran Ketujuh Yazi, dan tak seorang pun berani berbicara lagi. Kalian semua ada benarnya. Pria tua berjubah naga ungu itu tersenyum. Tapi, kita kan banyak sekali. Bagaimana mungkin kita bisa dibuat bingung oleh tipuan sekecil itu? Meskipun guru memerintahkan saya untuk menjaga tempat ini, masih ada ruang untuk bermanuver. Guru, orang tua itu menyadari nada bicaranya tidak tepat dan buru-buru berdiri. Lie Feng, tenanglah dan tunggu aku selesai. Pria tua berjubah naga ungu itu melambaikan tangannya dengan ramah. Kalau kedua orang itu benar-benar ingin memancing kita keluar, kita bisa memberi mereka obatnya sendiri. Guru, maksud Anda, orang tua itu tertegun. Lie Feng, kau tetap di sini. Pria tua berjubah naga ungu itu berkata, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah menghadapi dua penguasa bintang, kan? Ini, orang tua itu merenung sejenak dan berkata, tenanglah, tuanku. Aku tidak akan pernah membiarkan kedua anak muda itu berhasil. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, pria tua berjubah naga ungu itu mengeluarkan jimat ungu dari cincinnya dan berkata, jimat naga ini untukmu. Selama kau melepaskan jimat ini, kau akan tiba di saat tertentu. Bagus sekali. Pria parubaya itu bertepuk tangan dan tertawa. Tuan, rencana Anda sungguh sempurna. Jika kedua orang itu benar-benar pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari harta karun, mereka tentu tidak akan lolos dari genggaman Tuan. Jika mereka orang menyebalkan dari aliansi Dao Surgawi dan ingin datang ke sini untuk merencanakan sesuatu yang terlarang, mereka juga akan ditangkap oleh Tuan. Sudah waktunya kita berangkat, kata lelaki tua berjubah naga ungu itu sambil tersenyum. Aku juga pergi. Orang tua itu berdiri. Tuan Lie Feng, Tuan meminta Anda untuk tinggal di sini. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Aku akan pergi ke kota kuno Hansui, kata lelaki tua itu. Saat itu, Xiu Shui Xingjun ketakutan seperti guk-guk liar. Dia hanya tinggal di Chenmen Xingfu kurang dari setengah jam. Dilihat dari waktunya, dia baru bisa sampai di kota kuno Hansui paling lambat. Jika harta spiritual itu benar-benar tersembunyi di sini, seharusnya letaknya dekat kota kuno Hansui. Aku akan ke sana dan menunggu mereka. Baiklah, pria tua berjubah naga ungu itu mengangguk. Sebuah mobil terbang melaju kencang melintasi hamparan bintang. Pemuda itu menutup susunan spiritualnya dan dapat melihat langit berbintang yang cemerlang di luar sambil duduk di dalam mobil. Kau benar-benar tahu jalannya. Jangan tunda urusan pentingku, kata Su Tang lembut. Jangan khawatir, apa kau lupa apa yang kulakukan? Pemuda itu tersenyum. Meskipun jalan bintang adalah jalan raya dan menghemat waktu, selalu ada terlalu banyak bahaya tersembunyi di mana para biksu bepergian. Seringkali, aku lebih suka berjalan di padang bintang yang tak berpenghuni. Meskipun agak sepi, itu membuatku merasa nyaman. Lagi pula, aku punya sifat khusus sekali aku melewatinya sekali, aku tidak akan pernah tersesat. Tapi menurutku, pemandangan di bidang bintang ini sama saja dimanapun kamu berada, kata Su Tang. Itu karena kamu tidak memperhatikan. Kata pemuda itu, ada perbedaan besar. Kata-kata pemuda itu mengingatkan Su Tang. Ia mengamati hamparan bintang di luar dan menyimpan gambar-gambar yang dilihatnya satu per satu di benaknya. Kau membawa orang-orang ke Suwu Star Mansion, lalu kau akan pergi ke Chenmen Star Mansion. Apa sebenarnya yang ada di sana? Tanya pemuda itu penasaran, apa yang membuatmu begitu gugup? Itu peninggalan seorang teman, kata Su Tang. Orang pintar ada di mana-mana. Pemuda itu berhenti sejenak, lalu menambahkan, trikmu mungkin tidak bisa menipu semua orang. Aku tahu, Su Tang tersenyum tak berdaya. Tapi ini solusi terbaik yang bisa kupikirkan. Kalau tidak, apa lagi yang bisa kulakukan? Tidak melakukan apa-apa dan langsung menyerang. Pokoknya, hati-hati saja, desah pemuda itu. Kau pelanggan terbesarku. Tidak, kau satu-satunya pelangganku untuk beberapa dekade mendatang. Denganmu, aku bisa berbisnis dengan stabil selama beberapa dekade. Kalau tidak, aku akan mengambil risiko di mana-mana. Ngomong-ngomong, berikan aku satu lagi jimatmu, kata Su Tang. Aku akan menunggumu setengah tahun, atau setahun, lalu aku akan kembali. Baiklah, kata pemuda itu,
lalu mengeluarkan setumpuk jimat dari cincinnya dan menyerahkan semuanya kepada Su Tang. Aku akan memberimu beberapa tambahan agar kau tidak kehilangan atau merusaknya dan tidak bisa menemukanku. Su Tang mengambil tumpukan jimat itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ia lalu berkata, kau harus cepat membeli bijinya. Kamu mau beli berapa? Tanya pemuda itu. Harusnya ada angkanya, kan? Aku akan membeli sebanyak yang kau mampu. Su Tang tampak sangat kaya. Aku akan ambil apapun yang kau mampu. Kata pemuda itu, lalu tertawa datar membosankan sekali. Kita sudah sering bertengkar seperti ini sebelumnya. Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Su Tang serius. Apa yang ingin kau lakukan dengan begitu banyak biji? Hal terpenting dalam peleburan harta spiritual adalah kristalisasi kesadaran ilahi, dan kau tidak akan membutuhkan banyak biji, kata pemuda itu. Harta karun spiritual kelahiranku telah dilebur 7 kali. Jika aku ingin meleburnya lebih dari 10 kali, aku akan membutuhkan banyak biji, kata Su Tang. Pemuda itu sedang minum teh dan hampir tersedak. Ia batuk kering beberapa kali, meletakkan cangkir tehnya, lalu berteriak, 7 kali. Ya dewa, berapa banyak kristal pikiran ilahi yang kau gunakan? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Su Tang, bekerjalah dengan giat untuk mengumpulkan bijimu di masa depan. Istana bintang Chenmen ada di depan, kata pemuda itu. Su Tang terbangun dari meditasinya dan melihat ke arah yang ditunjuk pemuda itu. Ada 2 gunung megah setinggi ribuan kaki yang berdiri berdampingan di langit berbintang, dengan sebuah lembah di antaranya. Berjalan menyusuri lembah, ada sebuah gerbang merah tua yang berdiri lebih dari 1000 meter jauhnya. Su Tang melihat sekeliling dan melihat awan-awan berputar-putar di sekelilingnya. Seharusnya itu adalah jalan berbintang, dan jumlahnya lebih dari 100. Mengapa Chenmen Star Mansion ini begitu sederhana? Kata Su Tang. Sederhana. Pemuda itu tertawa. Beberapa rumah bintang telah lama ditempati oleh para kultivator dan dikelola dengan cermat selama ribuan tahun, sehingga secara alami menyimpan aura tertentu. Meskipun rumah bintang Chenmen tidak memiliki pemilik, rumah ini merupakan pusat di wilayah bintang Wuxiang, dengan akses mudah ke segala arah. Dari sini, Anda dapat mencapai tempat manapun di wilayah bintang Wuxiang. Aku mengerti. Su Tang mengangguk. Ayo pergi. Mobil terbang itu melesat langsung ke lembah dan melewati gerbang rumah besar itu dalam sekejap mata. Di dalam gerbang rumah besar itu, terbentang pegunungan yang tak berujung dan padang rumput yang luas. Mungkin karena sebagian besar praktisi yang datang dan pergi berjalan di dataran tinggi, tidak ada jalan di sini. Kenapa rumah mewah sebagus ini tidak berpenghuni? Su Tang merasa bingung. Wilayah bintang Wuxiang tidak didominasi oleh satu perusahaan saja, jawab pemuda itu. Kau tidak ingin aku mendudukinya, aku tidak ingin dia mendudukinya, dan dia juga tidak ingin kau mendudukinya. Jadi, lambat laun wilayah itu menjadi wilayah tak bertuan. Kemudian, setelah berdiskusi, mereka membangun satu-satunya susunan teleportasi yang mengarah keluar wilayah bintang Wuxiang di sini. Siapapun yang ingin masuk atau meninggalkan wilayah bintang Wuxiang harus melewati sini. Setelah terbang lebih dari 1000 mil, mereka bertemu seorang biksu. Pemuda itu menghentikan mobilnya dan bertanya sambil tersenyum di mana letak kota kuno Hansue. Biksu itu menunjukkan arah, dan kedua belah pihak pun berpapasan. Setelah hampir setengah jam, mobil memasuki daratan bersalju. Sebuah kota menjulang tinggi tampak di depan mereka, tetapi kota itu jarang penduduknya dan hampir tak terlihat orang. Pergi ke sana, kata Su Tang. Mobil terbang itu terbang di udara setinggi ratusan meter, dengan bidang pandang yang sangat luas. Ia sudah melihat sebuah danau di sisi tenggara kota kuno Hansue. Pemuda itu mengemudikan mobil terbang, berbelok ke tenggara, dan perlahan menurunkan ketinggiannya. Sesaat kemudian, ia sudah berada di atas danau. Luas Danau Liuguang sangat besar, dengan diameter ratusan mil, tetapi tidak perlu mencari terumbu naga api yang disebutkan oleh Xiu Sui Xingjun, karena yang ada di Danau Liuguang hanyalah batu besar berwarna merah menyala. Permukaan danau di sekitarnya sudah tertutup es tebal, tetapi dalam jarak 100 meter dari Fire Dragon Reef, es telah mencair, dan riak air danau sebening safir. Hati-hati, aku tidak akan keluar, kata pemuda itu. Ia telah membantu Su Tang sampai di sini, dan itu sudah semampunya. Lagi pula, ia tidak tahu tujuan Su Tang. Semua orang yang berjalan di Chenmen Star Mansion adalah kultivator. Jika Su Tang begitu gila hingga ingin berbuat jahat dan memicu kemarahan publik, akibatnya pasti sangat buruk. Aku tahu, kata Su Tang. Perjalanan ini berjalan lancar. Belum lagi rintangan apapun, ia bahkan tidak melihat banyak sosok manusia. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin Su Tang waspada dan siap merespons kapan saja. Ia sudah tahu tentang Pangeran Ketiga Bian dan penguasa bintang Wenji. Ada orang-orang pintar di mana-mana, dan rencananya mungkin tidak bisa disembunyikan dari semua orang, belum lagi kekuatan Pangeran Ketujuh Yazi bahkan lebih besar daripada Pangeran Ketiga Bian.
Su Tang melayang keluar dari mobil terbang dan mendarat di karang naga api. Saat melayang di atas karang naga api, ia tidak terburu-buru bertindak. Sebaliknya, ia dengan cermat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di sekitarnya dengan telinganya. Setelah beberapa saat, melihat bahwa memang tidak ada gerakan, ia mengalihkan perhatiannya ke karang naga api. Karang naga api adalah batu spiritual yang dikaitkan dengan api, tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang tersisa sangat lemah dan hampir tidak bernilai. Tak heran jika tidak ada yang tertarik padanya. Su Tang menemukan bahwa terumbu naga api dan dasar terumbu tidak menyatu, dan terdapat celah selebar jari. Ia mendarat di dasar terumbu, lalu menghunus pedang ajaibnya dan menusukkannya ke terumbu naga api. Kemudian, ia mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan mengangkat terumbu naga api yang beratnya puluhan ribu pon. Bum bum bum, rune di dasar karang meledak satu demi satu. Itu adalah formasi spiritual yang ditinggalkan oleh Sius Hui Xingjun. Su Tang telah melindungi tubuhnya dengan kesadaran ilahinya, jadi kekuatan kecil ini tidak dapat melukainya sama sekali. Su Tang mengangkat tangannya dan melemparkan karang naga api. Karang naga api itu terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan keras di danau, menciptakan gelombang warna-warni dan mengeluarkan asap putih. Suara gemerisik terdengar dari air. Tidak ada terumbu karang naga api, tetapi sebuah lubang besar muncul di dasar terumbu karang, dan pintu masuk lubang itu sepenuhnya terhalang oleh pasir dan kerikil. Su Tang membungkuk dan menggali kerikil, tetapi sebelum dia mencapai dasar, sinar cahaya bersinar melalui kerikil dan melonjak ke langit. Apakah itu? Harta karun ajaib. Pemuda yang masih berada di dalam mobil terbang itu langsung membelalakan matanya dan menatap Su Tang tanpa berkedip. Su Tang memasukkan tangannya ke dalam gua, dan ketika ia menariknya keluar, ada sebuah kotak hijau di tangannya. Kemudian, Su Tang memasukkan tangannya lagi ke dalam gua. Bagaimana dia tahu ada harta karun ajaib tersembunyi di sini? Gumam pemuda itu dalam hati. Pada saat itu, beberapa kuda terbang agung yang menarik kereta itu meringkik dengan gelisah. Pemuda itu ketakutan dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Kereta terbang itu langsung terbang ke langit. Udara di sekeliling mereka tampak terdistorsi, lalu sesosok berjalan keluar dari kehampaan, mengangkat tangannya dan meninju, menekan ke arah Danau Liu Guang. Sosok itu muncul terlalu tiba-tiba, dan kecepatan serangannya sangat cepat. Su Tang baru saja mengeluarkan kotak lain dan tidak sempat bereaksi, langsung terkena pukulan itu. Boom, boom boom boom. Air danau yang beriak itu terhempas oleh kekuatan tinju, memperlihatkan dasar danau yang berwarna coklat tua. Dasar terumbu karang, yang awalnya hanya setengah meter di atas permukaan danau, berubah menjadi bebatuan setinggi lebih dari 10 meter. Pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke angkasa, dan gelombang kejut melingkar membawa air danau dan menyebar dengan cepat ke segala arah, hingga akhirnya mengembun menjadi lingkaran gelombang yang bergejolak seperti tsunami. Saat kekuatan tinju itu menyebar, seluruh air danau di dekatnya tersapu, memperlihatkan potongan-potongan lumpur dan pasir. Su Tang tak mampu menahan tekanan sama sekali dan jatuh terlentang tanpa sadar. Kotak di tangannya jatuh ke batu. Seperti dugaanku, prediksiku benar. Sosok itu tertawa sinis. Pencuri kecil, kau ingin membingungkan kami, tapi siapa yang bisa kau tipu? Tetaplah bersamaku. Saat itu, Su Tang melompat dengan sekuat tenaga. Ketika ia datang ke sini, ia telah membuat persiapan mental yang sesuai. Begitu rencananya terbongkar dan ia menghadapi penyergapan, ia akan segera menggunakan segala cara untuk bertarung mati-matian, dan setidaknya menyeret seseorang bersamanya. Su Tang tanpa ragu lagi, membuka busur panjangnya dengan punggung tangannya, dan menembakkan 3 anak panah sekaligus. Hanya dalam sekejap, ketiga anak panah yang menyala itu terlepas. Menggunakan 3 panah membara menghabiskan banyak energi spiritual. Dulu, Su Tang tidak bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus. Sekarang, dengan sayap ibel yang telah dilebur 7 kali dan pedang ibel yang telah dilebur 2 kali. Sepele, sosok itu mencibir, lalu mengangkat tangannya untuk meraih anak panah itu. Beraninya kau. Sebelum sosok itu dapat menyelesaikan kata-katanya, anak panah itu telah menembus jari-jarinya dan melesat tepat ke wajahnya. Sosok itu langsung menegang, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Saat itu, ia tak tahu trik sulap macam apa yang digunakan lawannya untuk menghindari blokadenya dan langsung mengenai titik vital. Pada saat ini, anak panah kedua juga telah ditembakkan dan mengenai wajahnya, tumpang tindih dengan anak panah pertama. 3. Sosok itu menjerit dan melayang pergi dengan cepat, dan sebuah jimat ungu muncul di tangannya. Sayangnya, setelah dilepaskan, 3 panah membara memiliki kekuatan untuk membasmi para dewa dan Buddha. Dewa sejati kuno telah menempa mereka dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Karakteristik unik mereka adalah mereka melepaskan semua energi spiritual mereka dalam sekejap, mengubahnya menjadi besi biasa setelah kilatan panah. Tentu saja, kekuatan mereka puluhan, bahkan ratusan,
kali lebih besar daripada harta spiritual dengan tingkatan yang sama. Panah ketiga kembali melesat ke wajahnya, dan semua gerakan sosok itu terhenti. Panah itu menembus tubuhnya dan menghancurkan pikirannya dalam sekejap. Sosok itu jatuh bagai batu, dan air danau yang telah menyebar ke sekitarnya telah kehabisan momentum sebelum berguling kembali ke dalam. Ombak membubung setinggi puluhan meter, dan suara pasang surutnya bagaikan guntur. Sosok itu jatuh ke danau dan langsung ditelan. Boom, boom, boom. Ombak bergulung kembali dan menghantam batu-batu, menimbulkan suara keras, dan percikan air menelan sosok Sutang. Harta karun ajaib macam apa ini? Pemuda yang hendak melarikan diri itu berubah menjadi patung, lalu melompat seolah tersengat listrik. Ia mengeluarkan buku panduan bergambarnya dan membolak-balik halamannya dengan cepat sambil bergumam dalam hati teratai biru tumbuh di batang. Teratai biru. Setelah beberapa saat, ia membalik halaman, mengamatinya beberapa kali, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Tongkat teratai hijau, apakah itu? 3 anak panah terbakar. Ombak surut, dan sosok Sutang muncul kembali. Ia mengeluarkan beberapa kotak dari lubang besar satu persatu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melompat ke danau. Mengandalkan kekuatan mutiara roh air, Sutang lincah dan gesit seperti ikan di air. Hanya butuh belasan tarikan napas baginya untuk menemukan jasad lelaki tua itu. Setelah mencari beberapa saat, ia bergegas keluar dari air dan terbang menuju mobil terbang. Tepat saat Sutang bergerak, ia tiba-tiba melihat sekilas cahaya ungu dari sudut matanya. Itu adalah jimat yang diambil musuh sebelum mati, tetapi tidak sempat melepaskannya. Jimat itu agak aneh, seolah-olah melepaskan semacam kekuatan. Jimat itu jelas terendam air, tetapi tidak basah oleh air dan masih memancarkan cahaya redup. Sutang bergegas turun lagi, mengambil jimat, dan kemudian bergegas menuju mobil terbang. Memasuki mobil terbang, dia mendapati pemuda itu sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh, tetapi Sutang tidak punya energi untuk memikirkan hal lain, dan berteriak dengan tergesa-gesa pergi, pergi. Pemuda itu segera menyalakan mobil terbang dan melesat menuju pintu keluar Chenmen Star Mansion. Kemudian, tatapannya tertuju pada jimat di tangan Sutang dan ia mengulurkan tangannya, coba kulihat. Sutang menyerahkan jimat itu. Pemuda itu mengamatinya dengan saksama, lalu melemparkannya dengan panik. Ada apa? Tanya Sutang sambil pergi mengambil jimat itu. Jangan bergerak, teriak pemuda itu. Itu jimat naga sejati. Kalau kau tak sengaja memicu jimat itu dan memanggil pangeran naga sejati, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana jimat itu bisa dilepaskan tanpa kekuatan spiritualku? Tanya Sutang, lalu mengambil jimat naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Untuk apa kau simpan itu? Teriak pemuda itu. Cincin penyimpananku cukup besar, kata Sutang. Lalu ia tampak curiga. Sepertinya mereka sudah mengetahui rencanaku. Kok, mereka hanya meninggalkan satu kultivator untuk menjaga Danau Liu Guang. Itu adalah seorang Raja Agung yang berada di puncak kekuatannya. Siapa sangka kau? Pemuda itu berhenti sejenak, kau memiliki harta spiritual yang begitu kuat. Seorang Raja Agung bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun darimu. Belum lagi Raja Agung itu memiliki jimat naga, jadi dia punya rencana cadangan. Sayang sekali. Sutang memikirkannya dan merasa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh keluar dan melihat mobil terbang itu melaju kencang menembus awan. Awan di sepanjang jalan hancur oleh arus yang kuat. Jelas, pihak lain juga tahu bahwa situasinya tidak baik dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Chenmen Star Mansion. Di Rerundewa Garnisun wilayah timur, seorang lelaki tua berjubah naga ungu tiba-tiba berhenti dan mengangkat pergelangan tangan kirinya. Ia mengenakan untaian mutiara di pergelangan tangan kirinya, yang salah satunya telah meredup. Tuan Liefeng, telah meninggal. Pria tua berjubah naga ungu itu memucat dan berkata, kita telah jatuh ke dalam perangkap dan akan segera dipulangkan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah naga ungu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Kembali, teriak Lord Zenyang, lalu terbang ke langit. Para praktisi lainnya saling berpandangan, lalu mengikutinya. Mobil terbang yang ditumpangi Sutang akhirnya mendekati gerbang rumah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu beberapa biksu, tetapi pemuda itu mengabaikan mereka dan melajukan mobil lurus ke depan. Untungnya, para biksu itu adalah tipe orang yang tidak ingin menimbulkan pertengkaran tanpa alasan. Ketika mereka melihat mobil terbang itu melaju ke arah mereka, mereka diam-diam bersembunyi dan membiarkan mobil itu melaju lebih dulu. Boom! Mobil terbang itu melesat keluar dari Star Mansion diiringi rentetan kilat dan suara keras. Tepat saat mereka terbang menjauh dari pegunungan setinggi 2000 kaki, mereka melihat aliran cahaya memancar dari jalan bintang dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah naga ungu. Itu anak buah Pangeran Ketujuh Yazi, ayo kita pergi. Teriak Sutang.
Pemuda itu juga melihatnya, dan mobil itu tiba-tiba menggambar setengah busur dan terbang menuju kedalaman langit berbintang. Orang tua berjubah naga ungu memandang mobil terbang dan bertanya, pedagang keliling, kemana mereka pergi? Sebelum dia selesai berteriak, lelaki tua berjubah naga ungu itu berubah menjadi seberkas cahaya lagi dan mengikuti dari dekat di belakang mobil terbang itu. Wajah pemuda itu sedikit memerah. Ia menoleh ke belakang sambil mengedarkan pikiran spiritualnya. Pria tua berjubah naga ungu itu begitu lincah sehingga ia bahkan bisa mengimbangi kecepatan kereta bintang. Gerakan orang tua itu sangat cepat. Pemuda itu tampak sangat terkejut. Dia lebih dari sekadar cepat. Nada bicara Su Tang terdengar agak berat. Meskipun mereka baru saja bertemu, ia bisa merasakan aura mereka seluas lautan. Pemuda itu menggertakkan gigi dan terus mengemudikan mobil terbangnya. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Ia tak tahu seberapa jauh ia telah terbang di angkasa. Ia tak hanya gagal menyingkirkan lelaki tua berjubah naga ungu itu, tetapi jarak di antara mereka pun semakin dekat, dari beberapa ribu meter, menjadi lebih dari 100 meter. Gawat, wajah pemuda itu memucat. Ini pertama kalinya ia bertemu biksu yang bahkan tak bisa ia singkirkan dengan mobil terbang. Aku akan keluar. Su Tang berdiri. Jika kamu keluar sekarang, kamu akan mati, teriak pemuda itu dengan marah. Hanya karena ucapanmu, aku harus pergi. Aku akan bertanggung jawab atas masalah yang kubuat sendiri. Su Tang tersenyum dan berkata, sampai jumpa lagi. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata, sampai jumpa lagi. Namun nadanya sedikit lebih berat, dan sedikit lebih sulit dijelaskan. Su Tang menarik napas panjang, melompat keluar mobil, segera membentangkan sayap ibelnya, dan terbang ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Pria tua berjubah naga ungu itu tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Ia berhenti sejenak dan memperlambat lajunya. Saat itu, mobil terbang dan Su Tang sudah ribuan meter jauhnya darinya. Ini menunjukkan betapa mengerikan kecepatan pengejaran mereka. Kemudian, lelaki tua berjubah naga ungu itu memilih Su Tang, dan sosoknya sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arahnya. Su Tang telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi semakin ia melarikan diri, semakin ia ketakutan. Sayap ibelnya telah dilebur 7 kali, dan kecepatannya melebihi kilat. Jangankan menghadapi raja biasa, bahkan jika menghadapi penguasa langit berbintang, ia yakin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kecepatan lelaki tua itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam 100 tarikan napas, jarak di antara mereka telah dipersingkat menjadi kurang dari 1 kilometer. Pada saat ini, sebuah gerbang besar muncul di hadapannya. Ia tidak tahu istana bintang apa itu, dan ia sedang tidak ingin mencari tahu. Tiba-tiba ia berbalik dan bergegas menuju jalan berbintang. Su Tang telah mendorong urat spiritualnya hingga batas maksimal, terbang hampir puluhan ribu meter sebelum tiba-tiba berbelok tajam dan mendarat di hutan lebat. Ia segera menahan napas, meringkuk di balik pohon besar, dan menunggu dalam diam. Setelah beberapa tarikan napas, gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa dahsyat datang dan berhenti beberapa mil jauhnya. Su Tang hanya merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Ia diam-diam menoleh dan mengamati langit melalui celah-celah ranting dan dedaunan. Orang tua berjubah naga ungu perlahan melayang ke sini, lalu melayang di udara, melihat sekeliling. Sesaat kemudian, lelaki tua berjubah naga ungu itu mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah cincin emas, yang tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Sambil melolong, muncullah seekor monster berbadan mirip hiena di udara. Mastif hantu. Su Tang terkejut. Ia pernah memelihara seekor mastif hantu sebelumnya, jadi ia tentu saja mengenalinya. Namun, mastif hantu milik orang lain itu ganas dan garang, dengan tubuh dan perilaku seperti singa yang sedang marah. Dibandingkan dengan itu, mastif hantu yang ia pelihara bagaikan anak ayam yang baru menetas, menyedihkan dan lemah. Maju, teriak lelaki tua berjubah naga ungu. Mastif hantu raksasa itu tiba-tiba menerkam ke depan, melesat melewati kepala Su Tang, dan melesat lurus ke depan, tetapi ia hanya melesat keluar sejauh lebih dari 100 meter. Mastif hantu itu berhenti lagi, seolah-olah mencium sesuatu yang aneh, menoleh dan melihat sekeliling, lalu perlahan berbalik dan melihat tempat persembunyian Su Tang. Su Tang menarik napas panjang setelah ketahuan, lalu membentangkan sayap ibelnya dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya berubah menjadi petir biru dan terbang ke kejauhan. Mastif hantu raksasa itu melolong dan menerkam Su Tang, tetapi kecepatannya tak tertandingi. Begitu ia mulai bergerak, Su Tang sudah terbang 1000 meter jauhnya. Lelaki tua berjubah naga ungu itu segera bergerak dan menyusul. Ketika melewati guk-guk raksasa itu, ia menggoyangkan cincin emas di tangannya dengan ringan, dan guk-guk raksasa itu pun menghilang tanpa jejak. Su Tang menyimpulkan bahwa itu pasti benih roh tingkat domain yang sudah matang sepenuhnya. Ketika ia berada di dunia manusia, ia berpikir bahwa para kultivator hebat di bidang bintang seharusnya memiliki satu benih roh tingkat domain.
Setelah keluar, ia menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Benih-benih itu tidak hanya sangat langka, tetapi juga sangat sulit untuk ditempa, bahkan lebih sulit daripada menempa harta roh kelahiran sendiri. Namun, memikirkan hal-hal ini sekarang sama sekali tidak ada gunanya. 3 anak panah yang terbakar itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Aku pasti tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini, dan belum diketahui apakah aku bisa lolos. 950.